Oh Sekarang, ya, silakan Bu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat siang kepada narasumber kita siang ini, Ibu Dr. Insinyur Eti Sulandari STMT, dan kepada para hadirin peserta webinar yang berjudul Mikrotekstur dan Makrotekstur sebagai pendukung skid resistance. Yang akan dimoderatorkan oleh saya sendiri, Vilki Suryadiatami STMT, merupakan dosen jurusan Teknik Sipil di Universitas Tanri Abeng, Jakarta. Acara ini terselenggara oleh Perpakom, Perkumpulan Tenaga Profesi dan Ahli Konstruksi Mandiri, dan didukung oleh P3SM. Nah, izin Ibu sebelum penyajian, izinkan saya menyampaikan terkait beberapa dari webinar kita siang ini. Jadi nanti untuk waktu yang diberikan kepada Ibu Eti sekitar 50-60 menit ya untuk penyampaian materi. Lalu kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi untuk para peserta, untuk bisa menanyakan, untuk mau menanyakan pertanyaan bisa langsung pada saat sesi tanya jawab berlangsung, atau pada saat penyampaian materi melalui kolom chat juga bisa. Nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Dan saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi harus daftar terlebih dahulu yang berada di kolom chat. Dan untuk sertifikat dan materi ini akan muncul pada saat kegiatan ini selesai. Jadi diharapkan kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Nah, kita masuk sesi pemaparan materi oleh Ibu Eti. Izin saya baca sekilas CV-nya ya, Ibu ya. Oke, Jadi beliau ini aktif menjadi dosen di Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dari tahun 1998. Untuk riwayat pendidikan S1 di jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura dilulus pada tahun 1996. Terus S2-nya Teknik Sipil di Rekayasa Transportasi Ibu di ITB itu lulus tahun 2002 dan S3-nya di Teknik Sipil ITB pada lulus pada tahun 2004. Oh, baru ya Bu ya S3-nya ini. baru, iya, Dan fokus ini kalau saya lihat kayak tulisnya eh, lebih ke bidang perkerasan aspal ya betul ya Ibu ya. betul, iya, Untuk yang judul seminar ini itu seperti judul disertasi Ibu ya, tentang kajian iya, karakteristik dan pengembangan modal pengaruh mikrotekstil dan makrotekstil terhadap skid resistance. Kebetulan saya juga dulu S2-nya ITB dulu Bu. oh gitu ya, tahun berapa? Saya baru Bu 2016 saya masuknya. Oh iya, iya. Waktu itu saya tapi ngambilnya jurusannya di ini Bu, STJR, Sistem dan Teknik Jalan Oh Raya. STJR, iya, iya, Oke Bu. Tanpa berlama-lama langsung saja Ibu untuk pemaparan materi. Silakan. iya, makasih, saya coba share dulu ya materinya. Ya, baik. Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Ibu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta yang hadir pada seminar seminar harian, mungkin ya, seminar siang hari ini. Tadi sudah dibacakan CV saya ya, ini yang saya tampilkan juga CV saya. Jadi kalau lihat dari riwayat S1-nya sampai ke S3 memang lebih ke perkerasan, tapi di S2-nya agak melenceng sedikit, ngambil tentang apa, pemeliharaan, masih masih nyinggung perkerasan juga, tapi pada runway. Kemudian kalau karya tulis saya ngambil dari yang saya sekolah sampai sekarang ya. Jadi memang mengarahnya juga ke perkerasan juga gitu ya, masih berhubungan dengan yang disertasi. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya memang kayaknya lagi malas menulis sepertinya kalau dari saya masuk tahun 98 sampai saya melanjutkan sekolah, waktu saya melanjutkan sekolah itu juga statusnya sudah dosen PNS waktu melanjutkan S2. Nah, kemudian pulang, kemudian antara S2 sampai S3 jedahnya cukup cukup lumayan lama juga ya. Oke, nah, topik yang saya ambil sebenarnya,
ini boleh dikatakan bagian dari disertasi saya. Jadi kalau disertasi kemarin itu kan kita ada membuat satu model prediksi, pengaruh dari mikro dengan makronya, terhadap skit resisten. Nah mungkin para, Bapak, Ibu kayaknya kalau skit resisten ini sudah familiar kali ya. Nah kemudian teksturnya juga mikro dengan makro itu juga saya rasa sudah familiar. Memang waktu mau penelitian itu sebenarnya saya bahasnya kepingin ke struktural gitu, tapi ya, sambil berjalannya waktu akhirnya saya coba mengangkat tentang skit resisten. Sebenarnya ini boleh dikatakan, dulu pembimbing saya bilang boleh dikatakan ini sudah lama, sudah usang, artinya sudah orang tuh sebenarnya tidak mau melirik ini lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau di luar sana yang namanya, riset tentang skit resisten itu masih digalakkan juga. Nah, kalau di Indonesia sepertinya, eee, hanya untuk sirkuit kayaknya tuh masih dipakai. Sirkuit, kemudian jalan tol itu masih merekomendasikan nilai skit resistennya. Tapi kalau untuk jalan seperti jalan nasional, jalan provinsi, apalagi yang jalan kabupaten dan di bawahnya itu kayaknya ini masih belum dianggap dianggap perlu atau dianggap penting, oke ya. Nah, sebelum mengarah ke materinya, mungkin kita mengenalkan dulu ya tentang evaluasi perkerasan aspal. Jadi kalau evaluasi perkerasan itu kita ada mengenal yang namanya evaluasi struktural dengan evaluasi fungsional. Nah, selama ini yang banyak kita diperhatikan itu adalah evaluasi struktural. Kita mencoba bagaimana, eee, apa membuat suatu perkerasan yang awet sehingga tidak terjadi kerusakan dini. Itu yang selalu kalau di akademisi itu yang selalu diteliti gitu. Kita ingin menghasilkan suatu campuran itu yang kuat, awet, dan tahan lama. Itu yang selalu eee, yang yang memang kayaknya lebih menarik gitu. Nah, kemudian saya mencoba naik ke atas dikit yang tentang evaluasi fungsional. Dan memang kalau evaluasi fungsional ini, kalau kita mau pakai data sekunder itu memang agak susah, ya. Jadi, kalau dalam skop lab sebenarnya bisa juga, cuman alat-alat yang digunakan itu sifatnya masih manual. Jadi ini kita sharing aja kalau menurut saya sharing ilmu saja. Nah, jadi evaluasi fungsional tuh yang seperti apa gitu. Jadi di sini ada terbagi 2, yaitu yang service dan safety. Dan memang, keduanya ini mau sejalan itu sepertinya tidak bisa. Jadi kalau kita mengedepankan safety, biasanya yang servisnya ini kurang, karena kita mengharapkan, teksturnya ini yang aman sebenarnya. Nah, tapi kalau dari sisi pelayanan, mungkin jelek. Nah, itu makanya kedua faktor ini, eee, tidak bisa sejalan. Tapi saya berpikir kayaknya ada titik temunya, tapi belum belum sampai tuntas sebenarnya penelitian itu. Nah, kemudian akhirnya saya tetap aja ke safety-nya, ambil di safety, kemudian di apanya gitu. Nah, saya ambil yang di skid resisten. Nah, skid resisten ini ternyata hubungannya itu ada dengan tekstur perkerasan. Nah, yang tekstur perkerasan ini sebenarnya tekstur itu sebenarnya terbagi-bagi lagi, ya. Jadi nanti di slide berikutnya ada menjelaskan itu sebenarnya kita ada empat tekstur ya yang kita kenal di perkerasan jalan. Tapi kalau yang berhubungan dengan skid resisten itu adalah ada mikro dan ada makro tekstur, ya itu yang mendukung skid resisten. Makanya topik yang di atas itu adalah, mikro dan makro tekstur sebagai pendukung skid resisten. Nah, kemudian kalau kita berbicara di mikro dan makronya, itu, pasti dia ada hubungannya dengan campuran aspal. Nah, campuran aspal itu pasti ada agregatnya, aspalnya, kemudian gradasinya seperti apa, sehingga dia membuat suatu campuran, dan nanti suatu campuran itu dia akan berpengaruh di kinerja campuran aspal. Nah, kemudian di sini kan saya hubungkan antara
Kalau secara evaluasi sebelumnya kan lihat dari kekuatannya ya, menghindari kerusakan dini. Nah, kerusakannya itu apa saja gitu. Nah, di sini saya ada hubungkan dengan deformasi. Karena memang di penelitian saya itu ada pengaruh jumlah jumlah lintasan kalau di scope lab, tapi kalau di lapangan itu sebenarnya pengaruh volume lalu lintas. Nah, itu bagaimana kondisi teksturnya. Jadi tadi ini mau saya hilangkan, tapi tidak apa-apa dimasukkan saja dulu ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya tekstur ini nih pengaruhnya itu kemana gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, jadi inti pokoknya itu sebenarnya di tekstur, ya. Inti pokoknya itu adalah di tekstur permukaan aspal. Kita mengharapkan suatu tekstur permukaan perkerasan itu tidak hanya dia kuat, tidak hanya memberikan kenyamanan, tapi dia juga akan memberikan keamanan. Sebenarnya itu yang diharapkan. Nah, saya selama dalam proses penelitian itu sempat ke P2JN waktu itu ya, dan itu dibilang sebenarnya agak sulit gitu. Itu adalah dua hal yang berbeda, katanya seperti itu. Tapi itu saya menganggap sebenarnya ada titik temunya gitu. Titik temunya di mana? Nah, itu yang belum ketemu. Jadi kalau membahas tentang skit resisten itu sebenarnya di luar negeri itu sudah dikenalkan tahun 45 ya. Tahun 45 itu di negara Eropa sudah mengenalkan tentang skit resisten, kemudian dia menguji menguji material, kemudian menghasilkan suatu perkerasan yang baik itu tuh seperti apa gitu, yang memberikan keamanan ya. Nah, jadi tekstur ini pasti ada hubungannya ya, seperti gambar di sini kan saya mengelompokkan yang pertama itu material, yang kedua kondisi kerusakannya ya, kemudian kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan ini kan sebenarnya kalau dalam kondisi cuaca tidak baik itu memang ngaruhnya besar sekali gitu. Nah, tapi kalau diidentifikasi selama ini, lebih banyak masalahnya itu adalah di manusianya. Kita kan sering terjadi kecelakaan itu ya. Nah, eee, kita tidak tahu nih masalahnya itu sebenarnya apa, tapi sampai saat ini selalu, yang jadi masalah itu adalah manusianya, kemudian, modanya, apakah itu bis, mobil, sepeda motor, atau dan seterusnya. Jadi, kalau masalah tekstur ini dianggap tidak ada masalah, gitu ya. Nah, kemudian saya, mencoba memang karena saya dari Pontianak di Kalimantan Barat, jadi kalau yang namanya isu-isu tentang sklerosis itu memang tidak banyak. Karena kita untuk mengakses, jurnal-jurnal di luar sana itu agak sulit. Nah, ketika saya mencoba melanjutkan studi di ITB itu, ternyata memang ini sebenarnya sudah lama, sudah usang, kemudian kayaknya sudah banyak yang tidak mau mengangkat topik ini dalam bentuk penelitian. Nah, akhirnya karena saya, kepingin di perkerasan, terus akhirnya saya mencoba menelitinya itu di materialnya. Jadi saya coba ke pengaruh dari materialnya terhadap skit itu seperti apa, ada ngaruhnya apa tidak. Nah, sekarang kita lihat skit resisten. Skit resisten itu sebenarnya apa gitu kan. Nah, sebenarnya skit resisten itu adalah, sebenarnya kemampuan permukaan jalan untuk memberikan gaya gesek. Ya, gaya gesek, dari kendaraan terhadap teksturnya itu seperti apa. Kemudian dia sebenarnya berupa nilai indeks, ya. Terus penyebabnya ini sebenarnya banyak. Penyebabnya bisa teksturnya yang kurang bagus, kemudian, material, kondisi permukaan, misalkan dia basah atau kering, kemudian kecepatan kendaraan itu pasti, lalu kondisi ban kendaraan. Nah, ini sebenarnya kalau dia kondisi ban kendaraan asalkan bagus, saya rasa itu juga bisa menghindari, tingkat kecelakaan ya. Nah, karena faktornya ini banyak ya, akhirnya saya mengelompokkan lagi, saya coba ambil di materialnya. Tapi saya tetap, pada di evaluasi fungsional. Nah, kemudian lihat manfaatnya itu seperti apa, yang jelas dapat meningkatkan nilai skit-nya, kemudian bisa menurunkan tingkat kecelakaan.
Terus bagaimana cara kita mengukurnya? Nah, mengukurnya itu adalah dengan menggunakan dua tekstur itu tadi, mikro sama makro tekstur. Jadi yang membedakannya itu alatnya saja. Jadi kalau mikro kita bisa menggunakan alat pendulup. Ini saya masih menggunakan alat yang manual karena waktu itu yang di ITB yang adanya itu saja. Kemudian kalau makro itu dengan menggunakan alat sandpaper. Nah, ini yang makro. Jadi ini yang tekstur ya. Jadi kalau tekstur itu memang ada 4 ya kalau di dalam perkerasan. Jadi ada mikro tekstur, makro tekstur, tekstur, dan roughness. Jadi eh, ini dikelompokkan dia berdasarkan panjang gelombang. Ini saya ambil dari penelitian Hall tahun 2009. Ya, ya sudah lumayan lama. Nah, kemudian tekstur, karena ini berhubungan dengan skit, yang dilihat itu adalah tekstur mikro dan tekstur makronya. Jadi ini tadi yang alatnya yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian yang mikro dan makro itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita berbicara mikro tekstur itu adalah material si agregatnya dalam suatu campuran. Makanya alat pengujinya itu yang tepat adalah menggunakan alat pendulum tester. Ini alatnya manual, tapi sebenarnya kalau di luar negeri itu dia ada yang namanya friction dynamic tester, berarti FDT. Nah itu sudah dia alatnya tidak manual, jadi sudah ada yang sifatnya laser, ya, yang otomatis. Jadi itu bisa tahu teksturnya seperti apa. Nah, kalau makro itu sebenarnya gabungan antar beberapa agregat. Berarti dia memang di dalam suatu campuran. Jadi saya rasa kalau dari sini kita sudah bisa nangkep ya. Kalau kalau kondisinya begini pasti ini ada hubungannya dengan gradasi, ya. Kalau kalau kita pakai gradasi, misalkan gradasi senjang ya, gradasi senjang itu pasti teksturnya kan cenderung agak kasar. Pasti dia mempunyai nilai skitnya lebih baik dibandingkan kita kalau pakai gradasinya yang misalkan menerus. Kalau menerus itu kan kalau dari segi kenyamanan itu yang baik ya. Menerus itu contohnya ACWC itu yang bagus. Karena kalau dihampat tuh teksturnya pasti bagus sehingga dia akan memberikan kenyamanan. Tapi bagaimana dengan keselamatannya gitu. Oke. Nah, ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita berbicara skate itu, jadi ada kendaraan roda kendaraan melintasi suatu permukaan, maka dia akan terjadi gesekan. Nah, gesekan ini kalau dia secara terus-menerus berulang atau secara kontinu, maka akan terjadi pengausan. Kalau terjadi pengausan, kalau terjadi pengausan kan otomatis di sini akan berpengaruh di makronya, kemudian dia akan berpengaruh di mikronya. Kalau mikronya ini kan dia pasti berhubungan dengan si agregatnya. Jadi di sini ada kalau gambarnya itu ada agregatnya yang lunak gitu. Maksudnya yang lunak lembut tuh bukan yang lunak lembut tuh tidak. Agregat itu pasti pasti keras gitu kan. Tapi dia memang ada tingkat kekerasannya. Oke. Nah, karena kalau dilihat dari ilustrasinya seperti ini, maka penelitian saya itu sebenarnya lebih banyak ke agregatnya. Nah, ini contohnya agregat nih ya. Ini saya melakukan pengujian properties agregat. Jadi kemarin itu saya coba ada 6 jenis agregat, nih gambar di bawah ini ya. Jadi 5 itu dari Jawa Barat, yang 1 dari Kalimantan Barat. Jadi kalau yang dari Jawa Barat itu teridentifikasi batunya atau jenis agregatnya itu ada andesit, basal, sama breksi vulkanik. Kemudian kalau di Kalimantan Barat itu adalah agregatnya itu jenis diorit. Jadi kalau dilihat kalau secara geologi itu dia ada melihat berdasarkan jumlah silika yang terkandung di dalam agregat. Nah, kalau silikanya tinggi, maka dia termasuk agregatnya itu keras. Jadi kalau di Kalimantan Barat kebetulan saya hanya
di satu wilayah, tapi ada satu lagi masih di wilayah Kalimantan Barat juga yang di ujung, itu, kalau dilihat dari wujud fisiknya itu sama. Kemudian sempat kemarin di Kuala Lumpur itu juga secara fisik bentuknya juga sama, secara fisik sama dengan diorit, tapi dosen di sana nyebutnya masuk granit. Ya, tapi dia masih dalam satu, kok sih nyebutnya masih dalam satu golongan, ya. Jadi dia, misalnya silikanya tuh di atas 65%. Oke. Nah, kemudian, eh, kalau uji agregat yang dibutuhkan untuk skate itu apa saja? Yang pertama itu berat jenis itu pasti. Kemudian kita melihat mineral agregat yang terkandung di dalam si agregatnya itu apa saja. Nah, itu bisa melalui uji XRF bisa, XRD ini juga bisa. Kalau XRD ini kan lebih lengkap, jadi ada fotonya sama unsur kimia yang terkandung di dalamnya. Kalau SEM ini kan hanya fotonya saja. Kemudian uji durabilitas. Nah, durabilitas ini berarti ketahanan dia terhadap larutan magnesium ya. Nah, terus uji mekanikal agregat. Kalau mekanikal agregat ini kan berarti yang berhubungan dengan satu alat. Makanya di sini ada abrasi, impact, tracing. Eh, Sebenarnya kalau mau diterusin ini kalau abrasi, impact, tracing ini juga saya ada satu temuan gitu ya. Jadi kalau agregat kita misalkan cenderung pipih, biasanya kalau agregat yang keras itu kan dia cenderung pipih. Nah, itu kalau diuji impact, tracing sama abrasi bisa jelek. Padahal tadi disebutkan bahwa kalau kalau agregat yang banyak mengandung silika itu udah keras. Itu kalau secara geologinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji polishing. Ini kayaknya wajib harus dilakukan ketika kita mau membahas tentang skid resisten. Nah, ini identifikasi agregat yang saya lakukan kemarin. Jadi, dioritnya tadi yang dari Kalimantan Barat. Jadi, memang kalau dilihat secara fisik semua agregatnya itu sama. Agregat itu sama. Cuman kalau yang agregat yang banyak mengandung silikanya, itu biasanya di atas 65% itu biasanya dia ada bintik-bintik putih atau hitam. Kemudian kalau andesit sama basal itu hampir-hampir sulit kita membedakannya karena dia warnanya itu kadang-kadang ada abu gelap, ada abu terang gitu ya. Nah, cuma yang membedakannya itu sebenarnya yang membedakan warnanya itu kenapa berubah karena ada kandungan unsur kimia di dalamnya. Nah, seperti contoh ini ya, kayak gambarnya kurang jelas. Sebenarnya batu kayak Black Sea Vulcanic sama andesit 2 ini saya ngambilnya sebenarnya satu daerah, tapi yang Black Sea Vulcanic ini jelek. Kalau dipakai untuk konstruksi jalan khusus untuk lapisan surface nggak bisa, karena dia memiliki berat jenisnya yang kurang dari 2,5. Nah, terus akhirnya karena ini Black Sea Vulcanic itu jelek, terus saya cari lagi ke lokasi yang lain, yaitu masih sama satu lokasi juga. Nah, ini andesit 2. Ya, jadi andesit, basal, Black Sea ini memang mirip-mirip. Jadi sulit kita untuk mengidentifikasinya. Jadi kalau secara teknik sipil ya mungkin kita tidak terlalu memperhatikan gitu. Tapi kalau yang geologi, tambang, nah ini bisa dibedakan. Nah, ini uji kandungan mineralnya ya. Nah, kalau dilihat ternyata semua agregat itu banyak mengandung silika. Ya, jadi semua agregat itu banyak mengandung silika. Terus ada satu pertanyaan itu, apakah silika itu yang mempengaruhi dari kekuatan si agregat? Mungkin bukan saja silika, tapi ada unsur yang lain. Nah, karena saya kemarin hanya 6 lokasi saja, itu terlalu sedikit kalau kita uji secara statistik pun tidak bisa. Dan memang pekerjaan untuk menguji agregat ini memang lumayan berat. Beratnya itu karena si batunya itu yang kita teliti, jadi berat. Jadi kalau saya rasa Bapak Ibu pernah ngerasain waktu uji properties agregat itu seperti kayak berat jenis, abrasi, impact tracing itu lumayan, terutama untuk berat jenis itu lumayan berat. Ya, apalagi saya kemarin ujinya itu per nomor.
per nomor saringan. Nah, ini hasil propertisnya. Jadi kalau dilihat itu memang breksi vulkanik itu jelek. Jadi nggak bisa kita pakai di dalam satu campuran. Jadi di sini nilai kalau lihat dari berat jenisnya kurang bagus. Warnanya, kalau dia warnanya tuh sebenarnya sama dengan andesi 2. Dia warnanya abu-abu gelap. Kalau lihat dari fisiknya itu mirip sekali. Nah, tapi ketika kita uji, ternyata dia jelek yang breksi vulkanik ini. Jadi tidak bisa saya pakai dalam campuran. Nah, kalau yang ini adalah uji polishing. Kalau uji polishing ini sebenarnya dipakai ketika kita ingin mengetahui skid kita itu berapa. Jadi kalau untuk sirkuit untuk membuat suatu perkerasan daerah sirkuit, itu sirkuit untuk apa pertandingan apa balapan mobil atau motor. Nah, ini pasti yang diminta nilai polishingnya itu berapa, nilai PSV-nya itu berapa. Nah, kebetulan kita di Indonesia tuh belum ada, ya. Jadi belum ada batasan atau ketentuan nilai PSV-nya itu harusnya berapa. Itu yang tidak ada. Nah, yang membuat kita tidak ada itu karena kita tidak mempunyai nilai batu pengontrol. Jadi kalau dilihat dari rumusnya itu kan dia harus ada batu pengontrolnya itu dia berapa. Nah, di sini ini yang batu pengontrolnya tidak ada. Eh, Dia dimintakan batu pengontrolnya itu granit. Makanya ketika saya telusuri itu ternyata si granit kemudian diorit itu dia masih satu golongan. Jadi eh, karena saya meneliti dengan waktu yang begitu singkat, jadi kayaknya tidak memungkinkan saya harus menelusuri seluruh Indonesia untuk mendapatkan granit. Jadi saya kemarin menggunakan batu pengontrol itu diorit yang kebetulan nilai silikanya itu, kandungan silika di dalam agregatnya itu di atas 65%. Makanya itu saya jadikan sebagai batu pengontrol, tapi belum bisa dijadikan sebagai apa ya, maksudnya mau dijadikan itu jadi baku gitu belum bisa karena syaratnya itu batu pengontrol itu dia harus diuji 6 laboratorium syaratnya. Kalau yang ini kan mengacu pada British, jadi eh, di Indonesia itu yang mempunyai alat polishing itu hanya ada di yang pertama di ITB itu ada, kemudian di Pusjatan itu ada juga, tapi kayaknya udah lama tidak dipakai. Kemudian kalau di Polban itu ada, tapi hanya untuk dia menguji ini keramik. Tapi kalau alatnya itu sama, ini alatnya. Jadi ini proses untuk uji polishing. Jadi kita materialnya itu yang diambil dicuci, kemudian kita buat dalam bentuk cetakan, terus diuji. Diujinya ini selama 6 jam. Nah, hasilnya terus kita uji dengan menggunakan alat skid. Ini alat pendulum testernya kita uji. Kemarin saya ambil per jam, tapi seharusnya dia diuji selama 6 jam secara terus-menerus. Prosesnya itu ada dikasih emiri yang kasar sama yang halus. Jadi dia mengilustrasikan kejadian di lapangan terus dibawa ke lab. Jadi kalau di lapangan itu kan kendaraan itu lewat, kemudian ada debu, kemudian ada aliran air dianggap seperti itu. Nah, itu bagaimana kondisi teksturnya. Kalau ini khusus untuk nguji di agregatnya. Makanya tadi kalau mau mengetahui skid itu uji PSV itu wajib kalau kita mau membahas tentang skid. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika diuji sampai 6 jam itu memang kalau dilihat kalau dilihat itu kan makin lama dia makin menurun, betul. Karena dia makin lama makin aus, ya karena dilewati terus apa oleh 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 roda ya. Jadi kalau dilihat di sini kan eh, ini sebenarnya ada di atasnya ini ada roda ban, ada roda yang menggunakan ban gitu ya. Kemudian ini yang di bawahnya itu ada roda lagi, tapi eh,
sampel benda ujinya untuk uji polishing. Nah, di sini jadi kendaraan rodanya yang di bawah itu bergerak, yang di atasnya juga bergerak. Maka lama dilakukan selama 6 jam. Nah, itu akan ada terjadi penghausan, dan memang kalau dilihat itu ya dengan bertambahnya waktu dia cenderung menurun gitu. Nah, terus di mana manfaatnya ketika kita menguji, kita ada uji apa? Uji unsur kimianya, terus kita ada uji propertisnya, manfaatnya di mana? Nah, kalau saya lihat, sebenarnya kalau 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 agregatnya itu yang cenderung keras, itu kan dia padat. Kalau dia padat, sebenarnya ketika kita uji pemolesan, itu dia skidnya jelek, karena dia licin. Ya, jadi keras, padat, maka dia mempunyai teksturnya yang padat itu dia akan licin. Tapi kalau dia tidak keras, cenderung berpori, porinya besar, maka dia mempunyai nilai kekesatannya itu besar atau nilai skidnya gede, besar. Contohnya kayak breksi vulkanik. Karena agregatnya itu memang berpori. Jadi kalau agregat yang porinya besar, itu sebenarnya kalau diuji secara propertisnya bisa ada yang masuk dalam spek Bina Marga ya, ada juga tidak. Nah, sekarang tergantung kita sudut pandangnya mau yang mana. Kalau kita berbicara struktural, pasti yang seperti kayak breksi vulkanik ini tidak akan masuk. Tapi kalau kita berbicara secara fungsional yang berhubungan dengan skid, maka breksi vulkanik inilah yang baik. Nah, tapi ya itu tadi saya berusaha bagaimana caranya agregat-agregat yang kita gunakannya agregat alam ya. Nah, kita menggunakan itu, tapi dia masih masuk ke dalam spek Bina Marga. Nah, ini kalau PSV kalau dihubungkan dengan uji propertisnya. Jadi kita ambil contoh saja kalau abrasi ya. Jadi kalau abrasi itu kan kalau uji abrasi kalau dia ada batasannya 40% ya. Terus kalau tidak salah spek umum Bina Marga 2025 nanti ya akan launching itu turun, bukan 40% lagi, ya kalau nggak salah 30 atau berapa gitu. Nah, jadi kalau dia abrasinya itu prosentasenya itu besar, kalau dia besar kan artinya kekerasannya jelek ya, jelek. Nah, justru malah PSV-nya itu bagus. Nah, ini sebenarnya jadi dilema juga, sebenarnya mana yang mau kita pilih gitu. Jadi kalau ini memang di buku Hosking itu ada ya. Jadi dia membuat suatu hubungan antara uji propertis dengan PSV itu seperti apa. Jadi salah satunya yang dilihat itu adalah abrasinya. Nah, ini sebenarnya kayak gini tidak bisa dihubungin karena ya itu tadi materialnya itu tidak banyak, batunya tidak banyak. Ya, apalagi waktu saya uji itu lagi COVID, jadi agak susah kita mau mencari materialnya. Nah, terus kita coba material yang tadi. Di sini saya tidak akan membahas aspal karena saya membahas tentang skid itu berhubungan dengan agregat. Kalau kita lihat ilustrasinya tadi itu ya. Nah, kalau aspal itu saya kemarin pakainya itu aspal sel. Jadi saya ujinya juga uji yang standar gitu, tidak ada dicampur aspal dicampur apa itu tidak ada aspal modifikasi tidak, tapi memang menitik beratkan di agregat. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita petik di sini sebenarnya dengan karakteristik agregat yang berbeda, itu dia akan mempengaruhi kinerjanya. Jadi karena saya bahas tentang tekstur, di sini kan saya coba ada 3 jenis campuran ya, dengan 3 gradasi, dengan gradasi yang berbeda, karena saya ingin lihat teksturnya. Nah, ini yang sebenarnya ada di Bina Marga pakai SMA ini kan, kalau SMA itu cenderung kasar ya batunya, jadi ada beberapa ukuran yang hilang, tapi lebih banyak kasarnya. Terus kalau HRS juga ada beberapa nomor hilang, tapi dia cenderung banyak agregat halus. Nah, kalau yang menerus ini kan yang baik ya, kalau dari segi kenyamanan kan yang bagus yang AC. Dan memang kalau diuji teksturnya ini masih memenuhi karena dia diminta itu di bawah kalau tekstur ya. Tekstur untuk makronya itu dia di bawah 0,45 mm. Jadi AC ini masih memenuhi, kalau SMA itu pasti bagus. Nah, kalau kita lihat dari penggunaan beberapa jenis agregat terhadap kinerja campuran, kalau lihat gambarnya memang mulai dari diagram batin kayaknya enggak selisihnya juga enggak terlalu jauh-jauh beda amat ya. Semuanya masuk istilahnya ini kan kalau lihat dari apa
Di sini saya ngambil hanya volumeternya saja karena berhubung dengan tekstur ya. Jadi ada VIM-nya, VMA-nya, ini tidak gitu, ngaruhnya tidak gede. Nah, terus kalau kita lihat dari penggunaan kadar aspal ini baru kelihatan. Jadi kalau agregat yang mempunyai penyerapan yang besar, maka penggunaan kadar aspalnya pun juga besar, ya. Jadi mungkin ini bisa jadi perhatian kali ya untuk di lapangan. Jadi ketika kita mau menggunakan suatu material agregat, jika di lokasi itu sudah habis, terus kita pindah lagi ke lokasi yang lain, maka itu memang harus kita uji lagi agregatnya, karena itu akan berpengaruh pada penggunaan kadar aspal, ya. Jadi ya memang apa ya? Memang orang menganggap bahwa sebenarnya agregat itu kan semuanya juga keras ya, semuanya keras, semuanya sama, kalau dari wujud fisiknya itu tidak masalah, mau dipakai apapun tidak masalah. Tapi sebenarnya ternyata ada ngaruhnya juga gitu. Makanya ini kalau misalnya jadi hal sesuatu yang baru, dulu saya juga beranggapan sama, jadi kita mau pakai material agregat di manapun ketika habis di lokasi A, kita pakai, di lokasi B dengan menggunakan kadar aspalnya yang sama, ternyata tidak. Nah, ini bisa dijadikan perhatian gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang ke mikrotekstur. Nah, mikrotekstur itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi mikrotekstur itu yang saya uji di sini kan apa, saya menggunakan tiga tiga apa, 3 gradasi ya, 3 gradasi. Jadi ada atau 3 jenis campuran, ada HRS, AC, dan SMA. Jadi kalau dilihat dari teksturnya itu memang beda. Kalau SMA ini kan kayaknya lebih cenderung kasar ya, cenderung kasar. Eee, Kayaknya di Indonesia untuk jalan-jalan nasional kayaknya saya nggak tahu, udah ada, sepertinya dulu pernah ada ya. Dulu saya waktu di S1 itu pernah pernah diimplementasikan di lapangan, cuma saya lupa di daerah mana. Ini ada, tapi bukan di Kalimantan Barat setahu saya. Nah, itu sempat diterapkan, tapi waktu itu belum dibakukan di dalam spek Bina Marga. Nah, ketika di tahun 2018 SMA itu baru dibakukan di dalam spek Bina Marga itu ada. Nah, kemudian AC, kalau AC kondisinya seperti ini agak lebih ya karena dia menerus ya. Jadi kalau di lab memang gambarnya kurang bagus kayak jadi agak-agak kasar, tapi sebenarnya ini yang memberikan kenyamanan. Jadi ini yang lebih banyak dipakai ya untuk di jalan-jalan nasional kita atau jalan provinsi, jalan kabupaten ini yang lebih banyak dipakai. Nah, kalau HRS ini sebenarnya halus ya, halus sekali. Jadi kalau di lab ini jelek, skidnya pasti jelek, kurang bagus. Nah, waktu kita menguji mikronya, itu yang membedakan tuh adalah alatnya. Alat yang kita pakai itu namanya British Pendulum Tester. Ini yang alatnya yang kita pakai. Jadi sama-sama apa di dalam satu campuran. Nah, waktu saya uji itu saya ambil di sisi tengah, kiri, sama kanan. Karena waktu itu saya menguji juga akibat pengaruh lintasan. Ya, jadi kalau di lapangan itu kan agak pengaruh, volume lalu lintas. Jadi kalau sering dilewati terus kan akhirnya terjadi pengausan gitu tadi kan. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Jadi kalau waktu kondisi awal, ya kiri, tengah, kanan ini sebenarnya sama saja. Tapi karena ini scope lab ya, jadi dalam pemadatan itu sebenarnya masih kurang sempurna. Jadi waktu itu alatnya itu, alat pemadat itu saya menggunakan alat kompaktor roller ya, yang untuk uji deformasi, itu yang saya pakai. Nah, terus ini yang ilustrasi lagi, nah ini yang ilustrasi ini hasil ya, hasil kalau yang akibat jumlah lintasan, kalau jumlah lintasan itu kemarin saya pakai alat HWTD. Sebenarnya mau, pakai alat, apa, WTM tuh, wheel tracking device itu kalau nggak salah yang di Pusjatan itu juga bisa, kalau untuk, skop penelitian ya, nah itu bisa. Nah ini, eee, pengaruh dari saya menggunakan beberapa jenis material ya, jenis material kalau di sini contohnya contohnya nih batu diorit ya untuk SMA, dan sebenarnya lama-lama seharusnya menurun, tapi kenapa ketika di 6.000 lintasan, ini saya coba sampai 10.000 lintasan, sebenarnya kepingin sampai 20.000 lintasan, tapi alatnya yang tidak memungkinkan.
dan tidak mendapat izin juga waktu itu ya. Jadi hanya sampai 10.000 lintasan. Terus kenapa di kondisi tertentu itu dia ada meningkat nilai nilai mikronya. Nah, ini bisa jadi ketika terjadi waktu dia terjadi pengikat waktu awal itu kan dia tinggi ya, dia bagus gitu kan. Nah, ketika dilewati lintasan sekian ribu gitu kan terjadi penurunan. Terus di titik tertentu ternyata dia menaik lagi. Kalau naik lagi itu bisa kalau menurut saya ya terjadi ikatan antara aspal dengan agregat itu lepas. Ya, jadi aspalnya mulai lepas dari ikatannya atau boleh dikatakan stripping ya. Kan bukan stripping kali ya, memang lepas. Nah, pada saat diuji, maka yang bekerja itu adalah si agregatnya. Nah, ini kan masih dalam campuran nih. Kalau yang awal ini ya masih diikat sempurna sama aspal. Begitu 6.000 lintasan, terus terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan itu sebenarnya aspalnya yang mulai lemah dalam mengikat agregat. Maka yang menyentuh ketika kita uji mikronya itu adalah kena si agregatnya. Kira-kira gitu kalau kalau menurut saya ya, ini sebenarnya jadi pertanyaan juga. Nah, makanya kalau ketika di sini ada sebenarnya pengaruh dari ketahanan si agregatnya. Jadi kalau agregatnya itu yang keras, pasti dia penurunan ketika diuji skidnya itu ya, dia lebih tahan. Memang sama-sama turun, tapi dia bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan kalau agregatnya itu yang yang cenderung sebenarnya bukan jelek sih ya, masih bagus, tapi ketahanan dia terhadap pemolesan yang kurang baik. Nah, jadi makanya dia kondisinya seperti ini. Jadi yang saya masukkan ini kan yang tadi 6 jadi 5 agregat karena yang satu tadi itu kan enggak masuk yang batu breksi vulkanik itu. Jadi breksi vulkanik itu yang tadi saya bilang fisiknya itu sebenarnya kalau lihat selintas itu mirip seperti andesit 2 sama-sama warna abu gelap, tapi saya biarkan itu sebenarnya dia dalam 1 minggu dalam ruangan itu warnanya berubah. Jadi warnanya itu kok yang breksi vulkanik itu berubah jadi agak kemerah-merahan. Nah, itu saya nggak tahu karena apa, ada yang nyebutnya batu muda. Tapi itu saya tidak bahas sampai ke sana karena kalau ke situ, eee, agak menyimpang di bidang saya yang teknik sipil. Nah, jadi kalau kita ngelihat, eee, mikroteksturnya ini ya, dengan menggunakan beberapa jenis agregat dengan gradasi yang berbeda, cuma cenderungnya lama-lama dia akan berkurang, tetapi yang membedakan itu adalah ketahanan si agregat. Nah, sekarang kita coba yang makro. Kalau makro itu tadi kan dia berhubungan dengan kedalaman ya, kedalaman tekstur. Jadi kalau kedalaman tekstur itu sebenarnya ada pengaruh antar rongga ya, rongga yang terbentuk itu dia seperti apa. Nah, kalau kita ngelihat dari standar Bina Marga itu sebenarnya yang ini yang di atas nih sand patch ya, nyebutnya sand patch atau lingkar pasir. Nah, ini standarnya yang 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 awal ya. Jadi, untuk British juga sama, yang, kita Indonesia juga sama. Kemudian rumusnya ini sebenarnya, atau bisa nyatakan dengan MTD, T ini sama dengan MTD, pakai rumus, eee, volume, kita boleh katakan volume tabung. Nah, volume tabung, jadi alasnya itu berbentuk silinder. Jadi yang dilihat itu adalah kedalaman atau ketinggiannya. Jadi, eee, waktu kita hamparkan pasirnya itu sebenarnya ada batasan juga sampai batasannya itu dia nggak salah 25 mili, tapi karena saya scope lab, akhirnya volume pasirnya itu saya mainkan. Saya sesuaikan dengan luasan dari permukaan si perkerasannya. Kalau saya ini kan dia bentuk segi 4 nih ukurannya itu, 40 kali 30 senti, tebalnya itu sekitar 10. Jadi lumayan lumayan, waktu banyak ini lumayan berat juga sekitar 30 kilo, kemudian cetakannya itu 20 kilo. Jadi lumayan, jadi ketika diuji 2.000 lintasan terus saya angkat, saya uji,
uji apa mikronya, makronya. Nanti setelah itu besoknya diuji lagi. Jadi kalau untuk dapatkan seperti yang tadi mikro itu kan untuk dapatkan grafiknya itu saya butuh waktu 5 hari. Sama dengan makro juga sekali jalan. Nah, terus sebenarnya ada kendala waktu itu. Kalau kita ngeliat ini ya, sisi kiri ini ya, makro ya. Sisi kiri, tengah, kanan itu juga kurang lebih hampir-hampir sama ya, tidak terlalu beda jauh. Sebenarnya nih, kalau yang namanya, kalau menurut saya sih ya, kalau yang namanya pekerjaan yang berkolaborasi antara manusia dengan alat, itu pasti tingkat kesalahan ya cukup lumayan tinggi gitu. Nah, waktu itu jadi pertanyaan juga ketika kita dilintasi itu sebenarnya bagaimana sih teksturnya? Untuk makro teksturnya itu gimana? Nah, terus mengujinya bagaimana gitu? Yang tadinya lingkar pasir saya rubah menjadi bentuk persegi panjang. Maka rumus yang saya pakai itu kalau yang di atas pakai rumus silinder, yang di bawah itu saya pakai rumus balok. Jadi alasnya itu segi 4. Nah, ini kemarin sempat tidak diterima juga. Artinya saya menyalahi aturan yang tadinya lingkar pasir kok jadi segi 4. Sebenarnya kalau di lapangan itu yang paling mudah sebenarnya lingkar pasir. Itu yang paling mudah. Tapi kalau dalam kondisi tertentu untuk lab ternyata ini segi 4 ya. Nah, itu saya harus mencari lagi apakah ada yang meneliti kedalaman tekstur itu yang bentuknya persegi panjang. Nah, itu harus saya cari ternyata ada 2, saya menemukan 2 paper itu ya. Jadi dia menggunakan rumus persegi panjang. Jadi dia membuat ada dia membuat seperti plat gitu ya, plat terus dibagi-bagi, jadi ada 9 kotak, terus diuji secara acak. Bisa dikasih nomor 1 sampai 9, terus nanti diambil acak. Misalkan dikasih nomor 1, 2, 3, 4 sampai 9, terus diambil acak misalkan 1, 3, 5, 7, 9 yang diambil. Cuman kalau di lapangan jadi kalau menurut saya jadi tidak praktis ya, tidak praktis karena kita harus membuat cetakannya dulu, terus kita uji lagi kita bawa alat itu ke lapangan. Jadi memang menurut saya, tidak praktis, tapi kalau untuk pekerjaan di lab, ya kok yang namanya penelitian boleh-boleh saja gitu. Jadi yang lingkar pasir inilah yang sebenarnya yang kalau di lapangan itu yang lebih praktis gitu. Cuman kan saya harus menguji akibat jumlah lintasan itu bagaimana kondisi kedalaman teksturnya, dia berubah apa tidak. Kan karena sering dilewati pasti kan terjadi pengausan. Terus kedalaman teksturnya lama-lama dia akan berkurang. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi ini kedalaman teksturnya ya, kedalaman tekstur. Jadi kedalaman tekstur makin lama dia memang makin menurun ya. Nah, makin menurun. Terus di sini kok ada yang menaik, ada yang meningkat juga, itu gimana gitu. Tapi sebenarnya kecenderungannya itu dia seharusnya menurun. Cuman ya ini, kalau ditanya kenapa meningkat nih, kemarin agak sulit juga saya menjawabnya gitu kan. Cuman ya itu tadi, dia yang jelas gini, kalau secara logika kita itu ya, ketika kendaraan itu melintasi permukaan permukaan perkerasan aspal itu kan, lama-lama dia terjadi pengausan, yang tadi yang ilustrasi yang di atas itu ya, lama-lama terjadi pengausan, maka agregatnya itu kan nanti ada yang berkurang. Kemudian kedalaman teksturnya ketika sering dilewati maka ada daya ikat antara aspal dengan si agregatnya itu dia akan berkurang. Nah, akan berkurang itu maka dia akan mempengaruhi kedalaman teksturnya. Jadi kalau dilihat kondisinya seperti ini, memang yang di luar sana pun juga sama. Terus seperti kayak SMA, AC, HRS ini juga sama, yang tadinya mau saya gabungkan gitu grafiknya, ketika digabungkan jadi banyak nih, jadi ada 15, sulit kita untuk menganalisanya. Nah, kalau yang di luar sana itu dia meneliti ada hanya menggunakan 2 gradasi saja, misalkan SMA dengan AC, jadi disesuaikan dengan speknya di sana, itu gimana hasilnya. Eh, jadi kita itu gimana ya, kalau neliti itu tidak boleh sebenarnya kita mengharapkan, oh ini kebaruan kita gitu. Tapi ternyata kebaruan kita itu harus dikuatkan juga di luar sana itu ada enggak yang meneliti seperti ini gitu.
Nah, seperti yang tadi itu, saya mengubah metode pengujian dari lingkar pasir ke persegi panjang, itu boleh apa tidak? Itu kan artinya saya mengubah metode yang sudah distandarkan. Nah, itu saya harus mencari yang menguatkan. Jadi barang itu sudah saya teliti, jadi lemah, terus akhirnya saya harus browsing-browsing lagi, ternyata memang ada gitu. Ada yang menurut saya baru ketemu hanya 2 orang saja itu tadi ya, kebetulan sama-sama 2021. Jadi yang saya mengharapkan, oh ini mungkin kebaruan saya gitu ya, mengubah metode metode pengujian untuk makrotekstur, ternyata bukan. Sebenarnya bukan, menurut saya juga bukan kebaruan karena rumus lingkar pasir itu kan diambil dari rumus, volume tabung kok lingkar pasir itu. Diambil volume tabung itu saya rubah ke dalam bentuk, apa, jadi balok karena alasnya yang beda. Karena yang kita lihat itu kan tingginya, kedalamannya. Nah, itu yang sebenarnya waktu awal tuh jadi dilema juga gitu. Sudah saya uji nggak bisa lanjut karena seolah-olah saya menyalahi aturan eee, metode pengujiannya. Ya akhirnya setelah saya ketemu ada paper yang mendukung apa yang saya lakukan, akhirnya lanjut. Oke. Nah ini, apa, yang hubungan antara skill dengan tekstur ya. Jadi kenapa di judul topiknya itu kan, eee, mikrotekstur dan makrotekstur dibilang sebagai, sebagai pendukung apa, skill resisten. Jadi awalnya itu ini saya ambil dari literatur ya, dari buku Huang. Jadi sudah lumayan lama juga. Jadi dia membuat suatu temuan, jadi satu temuan itu, eee, jadi yang mempengaruhinya, skit resisten itu kan di awal itu disebutkan merupakan suatu indeks. Nah, ini indeksnya adalah biasanya dinyatakan dengan skit number. Nah, kemudian di sini ada skit number 0. Nah, skit number 0 ini pengaruhnya adalah nilai BPN. Nilai BPN itu diambil dari mana? Ini merupakan nilai mikrotekstur yang kita pakai alat pendulum yang dinyatakan dengan BPN. Nah, kemudian yang kedua, PNG ini dia merupakan, fungsi dari kedalaman tekstur. Nah, makanya yang kemarin saya teliti itu adalah, nilai mikro dan makronya sebagai pendukung dari skid resisten, kemudian saya dapatkanlah dia satu model. Nah, satu model itu dihubungkan dengan jumlah lintasan itu tadi, karena dia memberikan perubahan tekstur, ya. Jadi, apa ya, intinya sebenarnya gini, kalau di sini ya, karena tadi kita ngeliat ilustrasinya yang di awal itu ya, jadi memang skill resistant ini yang pertama mungkin yang bisa kita petik, yang pertama karena berbicara tekstur pasti di gradasinya, ya. Karena gradasi itu yang, apa, yang menunjukkan bentuk teksturnya itu seperti apa gitu. Nah itu sebenarnya kita belum belum ada apa ya, di Bina Marga itu belum memberikan satu satu syarat gitu ya, satu syarat, misalkan nih jalan ketika kita hampar itu nilai skidnya tuh harus berapa, nah itu belum ada. Tapi kalau untuk di jalan tol itu ada sekitar 0,3. Nah alatnya itu pakai alat miometer. Kemudian lapangan terbang untuk runway, itu juga ada. Itu juga harus diuji nilai, skid resistennya itu berapa, itu juga pakai alat miometer. Kalau yang runway saya enggak tahu dia syaratnya harus berapa. Nah kita kalau untuk jalan nasional itu belum ada, karena dianggap masih aman-aman saja. Jadi prinsipnya itu kan kadang kita melihat pokoknya jalan kita bagus, memberikan kenyamanan, terus jalannya tidak cepat rusak, udah hanya itu saja gitu. Tapi kita tidak melihat kalau secara fungsional itu gimana sih nilai teksturnya itu tuh seperti apa gitu. Kalau kita lihat kalau jalannya rusak, wah ini rusak nih pasti bahaya, akan menimbulkan kecelakaan. Maka itu akan berhubungan dengan, keselamatan itu ya. Nah, tapi kita tidak pernah memperhatikan sebenarnya teksturnya itu gimana sih ketika jalan itu kita hampar. Nah, itu belum ada ketentuannya sampai sekarang. Saya, eee
mengharapkan tuh sebenarnya temuan saya itu bukan temuan sih ya, maksudnya penelitian saya tuh bisa menghasilkan satu produk, ini menjadi satu, apa ya, satu ketentuan ketika, eee, untuk gradasi bisa kita gunakan gradasi menerus, itu nilai skitnya gimana. Terus kalau kita menggunakan gradasi senjang, itu skitnya gimana. Sebenarnya saya mengharapkan ada ketentuannya seperti itu, tapi kayaknya, eee, mungkin untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum, karena kita masih mengharapkan gimana sih sebenarnya kita membuat suatu campuran itu supaya tidak mengalami kerusakan dini. Itu yang masih yang masih di apa, yang diteliti gitu ya. Kemudian yang apa, kalau di ini kan lebih banyak ke aspalnya ya, ke aspal itu kan gimana cara kita memodifikasi aspal supaya kita menghasilkan suatu campuran yang baik itu seperti apa gitu. Nah saya rasa kalau yang, Bapak Ibu yang biasa di lapangan saya rasa lebih lebih paham lah ya untuk membuat suatu campuran aspal tuh yang baik tuh gimana sih. Nah kalau saya itu kan sebenarnya terinspirasinya tuh gini, eee, ngapa sih kalau campuran aspal kita itu kok jalannya kok cepat rusak ya? Itu karena apa? Itu kalau saya ngelihat dari kondisi di tempat saya di Kalimantan Barat, itu kenapa gitu. Paling kan nyebutnya, oh beban lalu lintasnya terlalu tinggi, kemudian, oh campuran aspalnya kurang baik itu karena apa? Mungkin daya ikatnya kurang bagus, makanya dibuatlah penelitian tentang aspal, kemudian aspal itu mahal gitu ya. Nyebutnya aspal itu mahal, karena itu produknya dari luar, terus kita berusaha mencari bagaimananya untuk apa, mencari pengganti si aspal itu seperti apa, maka diliriklah seperti kayak asbuton itu ya, kan mulai sebenarnya dulu asbuton juga sudah digalakkan, cuman kayaknya masih kurang gitu, apa ya, kurang gitu, menarik mungkin ya, atau keterbatasan atau apa saya juga kurang tahu, tapi saya lihat sebenarnya asbuton itu juga sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak dipakai, mungkin juga ada perusahaan-perusahaan yang sudah kalau dulu seingat saya, asbuton itu harus diekstrak dulu ya, kita mengambil saja aspalnya gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kan butirannya pun sudah bisa dipakai dengan kembangnya ilmu. Nah, terus sekarang itu butirannya juga bisa dipakai, jadi tidak ada yang dibuang. Jadi asbuton itu bisa berupa dalam butiran juga gitu. Nah, jadi, eee, sebenarnya tidak salah juga kita meneliti si aspalnya ya, karena memang produk dari luar gitu kan dan cukup mahal. Cuman kita tidak boleh mengabaikan juga, ternyata si agregat itu punya pengaruhnya besar, karena hampir 90% itu kita menggunakan agregat. Nah itu tadi, jadi, eee, apa, saya meneliti dari beberapa sumber itu tadi ya, dari 6 sumber, 6 kuari, ternyata itu beda. Saya ambil dari 5 lokasi di Jawa Barat itu beda. Tadi kasusnya sama-sama di Batu Jajar, itu juga karakteristik batunya juga beda, ya. Jadi ya itu tadi, jadi pemerhatilah untuk pemerhati para praktisi nanti ya di lapangan. Jadi ketika kalau material kita habis ini nih gimana? Nah mungkin, jalan itu, apa, perkerasan kita itu cepat rusak, bisa jadi pada saat kita menggunakan kadar aspalnya itu tidak tepat bisa saja karena kita mengganti materialnya atau gimana gitu, ya. Ya, nih jadi itu yang bisa kita petik kalau kita berbicara yang tadi yang saya terakhir ini lebih banyak membahas tentang ke struktural, tapi kalau yang secara fungsional ya itu tadi. Jadi kalau secara fungsional kalau kita mau pakai batu yang keras tadi itu kan nilainya jelek, tapi kalau dia sudah di dalam campuran, maka dia memiliki ketahanannya yang lebih bagus. Iya. Nah ini yang bisa kita simpulkan ya, kalau saya menyimpulkan itu memang karakteristik agregat yang berbeda, dia itu kan mempunyai kandungan mineral agregatnya berbeda. Jadi kalau agregat itu kalau kita lihat warnanya saja, itu sebenarnya bisa bisa kita identifikasi ya. Kalau antara diorit, diorit itu paling mudah kita identifikasi, tapi kalau diorit diorit ketemu, bisa ketemu dengan granit, nah itu agak susah. Kalau yang di Malaysia itu kalau dia batu granit ternyata dia abu-abu lebih terang. Tapi kalau yang diorit itu abu-abu dia agak gelap. Kemudian andesit dengan basal, itu juga mirip-mirip ya. Kita hanya pasti kalau yang presiden bilang ini batunya bagus, ini batunya kuat.
Tapi ya itu tadi harus diuji dulu. Makanya dalam Bina Marga itu kan dia membuat satu apa ya, ada satu batasan gitu kan, satu batasan untuk uji agregat bahwa dia ini harus minimal 2,5 berat jenisnya. Berat jenis itu minimal 2,5. Jadi kalau dia kurang dari itu ya udah enggak bagus gitu. Nah, kemudian yang kedua gradasi. Gradasi itu ketika kita berbicara tentang tekstur, maka dia mempunyai pengaruhnya yang besar. Sekarang sudut pandang ini mau mana lagi? Kalau kita berbicara dari segi kenyamanan, mungkin kita pilih gradasinya yang gradasi menerus yang paling baik. Karena dia komposisi agregatnya yang menerus itu tadi ya saling mengunci. Tapi kok kita berbicara tentang keselamatan, mungkin itu masih kurang kalau dibandingkan dengan SMA. Nah, kemudian itu bisa kita buktikan lagi dengan kalau dia pengaruh jumlah lintasan. Kalau jumlah lintasan itu di lab, tapi kalau di lapangan itu ya pengaruh dari volume lalu lintas. Nah, di sini kan kalau di lab saya dibantu dengan alat HWTD tadi, alat Hamburg ya, Hamburg Wheel Track Device. Nah, itu sebenarnya bisa juga pakai alat WTM itu ada di Pusjaten itu juga bisa. Nah, jadi ya sebenarnya itu saja sih ya sampai kesimpulan yang bisa eh, yang saya paparkan. Jadi intinya itu ya kita berbicara mikro dengan makro hubungannya untuk mendukung skid. Tapi intinya di sini adalah pemanfaatan agregatnya. Jadi agregat itu memang orang mungkin tidak memandangnya, ini biasa saja, ini kuat sudah gitu. Tapi sebenarnya si karakteristik dari agregat itu ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja campuran aspal. Ya, saya rasa eh, itu saja Bu Filki dari saya. Mungkin kalau ada masukan itu lebih saya harapkan sih ya dari para peserta, karena saya memandangnya itu dari segi apa, dari segi akademisi. Ya gitu saja Bu dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Eti atas pemaparan materinya. Mungkin Ya, ada yang mau ditanyakan dari para peserta? Dari tadi raise hand, Pak Husni, mau bertanya Pak Husni? Eh, saya mau tanya nih Bu, saya kan belajar iya, apa namanya dari grafik ya, yang hubungan mikrotekstur dengan jumlah lintasan, makrotekstur dengan jumlah lintasan. Tapi mm-mm, saya lihat dari keduanya itu Bu, kalau dari grafiknya itu paling rendah eh, dibanding agregat jenis batuan yang lain itu paling rendah andesit 2 Bu, yang warna ungu itu. mm-mm. Apa Iya itu ada betul. hubungannya sama bentuk mineralnya? Jadi makanya dia paling rendah gitu Bu. Oh iya, jadi gini, itu tadi karena apa ya, dia itu kan kalau dari kelima itu tadi yang beresi vulkanik itu kan udah jelek ya. Nah, jadi beresi vulkanik tidak dipakai. Terus kenapa yang andesit 2 itu cenderung jelek itu yaitu tadi karena dia mempunyai karakteristik agregatnya itu yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Walaupun berat jenisnya itu bisa adalah di atas 2,5. Yang membuat dia kurang baik itu karena dia mempunyai penyerapannya yang tinggi. Karena penyerapannya yang tinggi sehingga dia menggunakan kadar aspalnya itu cenderung besar. Jadi saya waktu itu pakai yang untuk HRS itu bisa sampai 9,5% karena absorpsinya itu besar. Jadi kalau untuk apa di Bina Marga itu sebenarnya dia membatasi gitu ya. Kalau untuk SMA itu harusnya absorpsinya itu di bawah 2%. Kemudian untuk yang lainnya harusnya di bawah 3%. Nah, kalau saya mengikuti aturan si Bina Marga, jadi kan kalau yang sebenarnya yang memenuhi syarat yang bisa saya pakai untuk di campuran aspal itu hanya dua, diorit sama andesit satu. Berarti kan hanya dua, saya harus mencari lagi material yang lain. Tapi kayak karena waktu itu kondisi COVID tidak memungkinkan, kita kayaknya dulu kan semuanya serba dibatasi tuh ruang gerak kita, nggak boleh keluar. Kemudian saya harus masukkan material ke ITB-nya juga
susah, lumayan susah itu. Ada kali saya sempat vakum itu kurang lebih hampir setahun juga. Tapi ya itu tadi, tapi itu lebih berkesan karena main kucing-kucingan juga saya bisa masuk lab. Jadi kenapa yang andesi 2 itu kurang baik ya itu tadi. Jadi eh, karena dia kualitasnya bukan kurang bagus ya, artinya di bawah absorpsinya itu yang besar sehingga penggunaan kadar aspalnya yang tinggi. Nah, kalau penggunaan kadar aspalnya tinggi, terus bagaimana dengan kondisi kedalaman teksturnya? Karena dia itu kan berarti dia karena aspalnya besar, berarti kan dia banyak menutupi rongga-rongga di dalam campuran sehingga kedalaman teksturnya pun jadi kecil. Maka dia akan mempunyai nilai mikro maupun makronya agak jelek. Nah, gitu. Itu Bu Filki. Ada yang lain? Ini sudah masuk dari Pak Farlin Rosyad. Mm-mm. Izin bertanya untuk masalah bentuk agregat atau kubikal seberapa besar mempengaruhi nilai skip resisten? Oke. Nah, ini kenapa tidak saya masukkan ke dalam uji properties ya. Jadi eh, ini yang sebenarnya saya khawatirkan. Jadi ini sebenarnya mempunyai pengaruh yang besar bentuk si agregat. Dari hasil diskusi itu kalau kita mau melihat dari bentuk agregat, seharusnya kita menggunakan crusher yang sama. Jadi kalau saya kan ngambil dari beberapa quarry mungkin dengan kondisi atau kualitas si crushernya itu bisa berbeda. Nah, bisa saja ketika saya bisa mengambil di lokasi A mungkin crushernya kurang bagus. Jadi ketika dia mau mecahkan batu yang cenderung keras, bisa saja cenderung pipih karena alat pemotongnya itu jelek. Itu sebenarnya pengaruhnya besar sekali tuh kalau bentuk agregat. Cuma itu tadi kalau menurut saya harus satu crusher. Jadi bentuk agregatnya tuh tidak saya masukkan. Padahal itu kalau kita uji skidnya, kalau dia bentuk kubikal itu seharusnya dia lebih bagus. Itu bisa kita lihat dari uji polishing. Jadi gini, kita lihat uji polishing. Kalau uji polishing itu kan ketentuannya dia harus diujinya itu sebenarnya diambil secara random, tapi dia ada ketentuannya. Ketentuannya itu 3/8, ukuran 3/8. Nah, 3/8 itu jadi mau tidak mau saya pilah-pilah. Jadi kalau yang cenderung pipih karena dia harus mempunyai ukuran yang sama. Kalau punya ukuran sama, kalau saya ambil secara random, artinya kalau dia nyebut ukuran secara sama, berarti kan di dalam satu cluster yang sama, dia akan mempunyai ukuran yang sama. Cuma kan kecenderungan kita itu kan ada yang pipih, ada yang lonjong gitu kan. Makanya ketika saya uji polishing itu saya pilah-pilah. Walaupun dalam ketentuannya dia harus diambil secara random. Nah, waktu dipilah itu juga ada ketentuan lagi di dalam satu cetakan ini, yaitu membuat ketentuannya tuh antara 35 sampai 40 butir. Nah, kalau di nomor 3/8 itu kan sebenarnya udah jelas ya, dia tertahan di saringan nomor 3/8. Cuman kalau saya mengikuti aturan dia harus 35 sampai 40 butir itu kadang tidak nyampai. Hanya saya ngambil prinsip itu yang secara random. Dan kalau dilihat pengujiannya, jadi pengujian itu yang tepat itu sebenarnya ini polishing. Terus eh, uji impact crushing. Nah, itu sebenarnya kalau kita ngambil dengan ukuran kubikel itu sebenarnya dia juga bisa bagus. Tapi karena kita ngambil secara random itu tadi yang bercampur dengan pipi, itu hasilnya juga jadi jelek. Jadi apa ya? Makanya saya sebenarnya kepingin ngambil yang kebentuk itu tadi, bentuk karena itu pengaruhnya emang besar. Kemudian apalagi ya? Abrasi. Abrasi itu eh, ketika kita uji abrasi kan abrasi itu ada yang apa? Ada yang kelompok A, B, C, D sampai dan seterusnya ya. Kalau A itu kan dia ada pakai 4 nomor dari 3/4, setengah, 3/8, kemudian nomor 4. Terus nanti yang B itu ada pakai 2 nomor, nomor 3/8 sama nomor 4. Nah, itu sebenarnya kalau diuji abrasi itu pun juga ada ngaruhnya. Nah, itu sebenarnya ada bisa juga dijadikan satu riset ya. Jadi kalau kita
Akhirnya saya pikir kalau saya menginginkan nilai abrasinya itu yang baik, saya pasti pilih yang A. Saya harus menggunakan agregatnya itu yang ada 3/4 dengan setengah. Karena kalau 3/4 dengan setengah itu cenderung kubikal. Tapi kalau kita pakai banyak yang 3/8 atau yang nomor 4, itu pasti cenderung pipih. Walaupun bola-bola bajanya itu kan dibatasi tuh. Kalau 3/4, kalau yang kita ngambil yang kelompok A itu bola-bola bajanya lumayan banyak, ada 11 kalau nggak salah, 11 bola-bola baja. Kemudian yang B itu kita pakai berapa, terus yang ternyata makin lama makin dikit. Tapi kalau bentuknya lebih banyak kubikal itu lebih bagus. Makanya kalau kita kalau di proyek mungkin harus uji propertiesnya. Uji propertiesnya mungkin yang lebih bagus itu kita pakai yang A. Pokoknya kalau mau uji abrasi ya, mau tahu uji abrasi ini berapa persen sih. Nah itu sebenarnya kalau pakai yang A itu lebih bagus karena itu tadi 3/4, ada 3/4 dengan ukuran setengah. Karena yang bentuknya kubikal. Nah jadi sebenarnya kalau uji properties itu ya karena ini agregatnya saya pakai kan agregat-agregat alam ya. Agregat alam. Jadi kalau ditanya yang bentuk kubikal ya Mas, memang agak susah. Jadi alat crusher-nya itu sendiri pun juga sebenarnya pengaruh. Jadi kalau misalnya di kuari A, misalnya materialnya bagus, tapi kalau crusher-nya jelek juga, maka hasil dari agregatnya pun juga kurang baik jadinya. Ya mungkin itu kali ya, Bu Filke ya. Tadi saya pengen nanya. Pak Farlin. Oke, Pak Farlin. Terima kasih Pak Farlin atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Pak, ya, Pak Farlin. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ya, Terima selanjutnya kasih. oke Pak. selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Tommy. Ya. Izin bertanya Bu, sewaktu uji lintasan apakah menyertakan beban? Nah, jika iya, beban tetap konstan atau dia berubah dinamis Bu pada saat Oh ya, itu bebannya konstan Pak, karena dari alat ya, karena dari alat. Jadi sini enggak saya munculkannya sih ya alatnya. Kalau alat HWTD mungkin kalau udah pernah lihat tahulah kali ya. Jadi lintasan itu kan di atasnya itu kan ada roda juga ya, roda bergerak di atas permukaan perkerasan itu kan. Nah itu memang diberi bukan ya pasti bebannya ya beban roda itu tadi dan ada tekanannya, diberi tekanan. Jadi dia bergerak secara konsisten gitu ya, tidak ada. Kemudian suhunya waktu itu saya pakai suhunya yang tetap juga, suhunya 60, saya setting suhunya 60. Itu yang dari alat itu pakai yang untuk yang maksimal. Jadi sebenarnya dia bisa sampai 70, tapi karena alatnya tuh lumayan mungkin produk dari luar ya. Jadi harus memang dijaga si alatnya itu ya. Jadi waktu saya itu sempat rusak juga, suhunya tidak main ya. Jadi saya batasi, saya pakai suhunya 60. Nah, kemudian tekanan dari bannya itu dari si alatnya, jadi tidak ada saya rubah, tidak ada saya setting apapun. Kemudian kecepatannya itu bisa hitung, kita hitung misalkan di 2000 lintasan itu misalnya saya pas waktu itu kan saya bagi 2000, 4000 sampai 10.000 berarti ada 5 kali saya uji itu. Nah, dari 2000 lintasan itu bisa kita lihat dari waktu yang kita butuhkan itu berapa dengan apa? Eh, dengan tekanannya itu berapa ya tekanan dari si bannya terus maka saya bisa dapat dengan jarak tempuhnya itu dia jaraknya dari karena dia 40 ya 40 panjangnya itu kan 40. Nah itu saya bisa dapatkan nilai kecepatannya itu berapa. Nah sebenarnya yang waktu di alat HWTD itu kan dia ada gunakan dua standar, ada standar British sama standar ASTO. Nah saya pakai yang punya British. Kemudian dengan alat yang polishing ini sebenarnya tekanan dari ukuran diameter bannya itu sama. Jadi memang alat polisi ini juga punya British. Nah, kemudian waktu saya uji per jam itu kurang lebih sebenarnya hampir-hampir sama kalau 2000 lintasan. Ya, jadi ketika saya itu dia mirip sebenarnya, cuman yang ini alat polisi khusus untuk agregatnya saja. Nah, untuk gunakan alat HWTD yang khusus untuk dengan menggunakan standar British itu sudah di dalam campuran. Nah, jadi gitu. Jadi memang ketika saya uji lintasan itu ada, cuma kita nyebutnya tekanan.
tekanan dari si bannya. Oke, itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Matur nuwun. Banyak Pak Tommy. Selanjutnya ada yang mau bertanya langsung ke Ibu Eti, silakan menggunakan fitur raise hand. Itu Ibu berapa lama Bu pengujian di lab itu Bu? Waktu kemarin di Saya itu saya masuk lab itu kan tahun saya 2018 ya. Saya mulai masuk itu sekitar 2020. Jadi 2020 itu pun pas di lockdown ya. COVID waktu itu. Nah, jadi saya tunggu terus kita pulang, saya pulang Pontianak itu kan, terus saya tidak bisa mencari material lagi. Nah, di bulan-bulan Juli itu saya sambil terus mencari informasi, katanya sudah dibuka. Juli itu saya pulang ke Bandung sampai Oktober, Juli, September itu dibuka tapi dibatasi. Sambil menunggu saya mencari material lagi di luar sana gitu kan. Nah, itu memang agak susah. Jadi kalau saya hitung-hitung tuh ada sekitar 11 bulanan saya tuh kosong. Tidak ada kegiatan gitu ya. Jadi ya kebetulan di lab jalan waktu itu teknisinya baik ya. Jadi ya kita bisa masuk juga. Ya karena kalau saya ngikutin jadwal dari ITB itu memang bisa lumayan lama. Jadi boleh dikatakan hampir setahun saya itu kosong. Cuman ya itu tadi ini kan nggak mau tahu ya prodi itu nggak mau tahu, jadi itu tidak dijadikan sebagai alasan kenapa kita bisa lama studinya misalnya gitu kan. Nah, itu nggak dijadikan sebagai alasan karena walaupun kita tidak bisa nge-lab, kita bisa bisa melakukan yang lain gitu. Tapi kan karena kita ini nge-lab ya, data kita itu bergantung dari data di lab. Jadi emang agak susah waktu itu. Tapi ya enggak apa-apa, itu kayaknya jadi pengalaman yang benar-benar tidak akan saya lupakan kayaknya. Promotornya siapa Bu promotor? Saya kemarin Pak Bambang Sugeng. Oh, Pak Prof itu. Prof. Kemudian almarhum Pak Harmen tuh pembimbing saya. Oke, baru kemarin almarhum. Iya, itu sebenarnya saya boleh katakan melanjutkan tesisnya Pak Harmen waktu itu. Jadi Pak Harmen itu sama juga tesisnya itu tentang skit. Nah, katanya setelah dia itu terus udah lama juga mahasiswa yang tidak ada mau mengambil penelitian khusus tentang agregat, tidak ada. Jadi ada hanya 1-2 orang saja, tapi itu pun lama gitu. Nah, terus muncul saya. Nah, ya boleh ini kita angkat lagi, walaupun sebenarnya orang masih menganggap bahwa kayaknya agregat itu tidak ada masalah gitu. Ya, jadi ya karena yang agregat yang kita pakai pun juga agregat-agregat alam, nggak ada agregat yang kita modifikasi gitu. Ini juga ada yang masuk Bu dari Pak Yasrudin. Ya. Izin tanya Bu, apakah ada hubungan skid resisten dengan kecelakaan lalu lintas? Berapa nilai PSV cukup cukup apa tadi, Bu? Membahayakan. Oh iya. Sebenarnya penilaian skid resisten itu ada ngaruhnya. Cuman kita di sini di Indonesia belum menilai sampai ke sana. Karena kita juga belum punya patokan. Kita belum ada. Jadi kita nggak bisa ngelihat, oh ini nilai skidnya segini nih, atau mikronya segini, kedam teksturnya begini, belum bisa. Karena kita nggak punya patokan. Makanya di dalam penilaian misalkan tentang kecelakaan itu ya, kalau kita lihat dari KNKT ya, itu pasti kalau masalahnya kalau tidak si manusianya atau si modanya ya, entah itu moda pesawat, kapal, kendaraan, itu yang dijadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, kalau kita mau berbicara di teksturnya, itu agak sulit. Sulitnya itu kan kita nggak punya patokan. Sebenarnya skit yang bagus itu tuh nilainya harus berapa? Nah, itu belum ada. Jadi saya pun juga belum bisa tadinya maunya begitu, menghasilkan suatu rekomendasi, sebenarnya nilai skit yang baik itu harusnya sekian gitu. Ya karena itu tadi, dengan keterbatasan materialnya, mungkin ya saya melihatnya karena di Jawa Barat aja saya ngambil material itu sampai 5 lokasi, itu bisa beda.
Padahal kalau dipikir-pikir kan nggak terlalu jauh-jauh juga gitu. Saya ada satu lagi ngambil dari Sumedang. Sumedang itu dia termasuk basal. Kemudian saya satunya lagi ngambilnya di Subang. Itu sama-sama jenis batunya basal. Kemudian kalau dilihat dari bentuknya, sebenarnya itu yang bagus itu yang dari Subang. Tapi kalau dilihat dari kekuatannya, ternyata yang bagus itu Sumedang. Nah, jadi memang harus lebih banyak lagi sih ya, banyak lagi diteliti sehingga nanti kita mengharapkan mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ini ranahnya si Bina Marga mengharapkan ada patokan atau kalau tidak skitnya tidak dapat, skit resisten tidak dapat, mungkin bisa jadi satu patokan seharusnya makronya itu harus berapa sih makro teksturnya. Nah, kalau di ini ada Bina Marga 2010 itu dia ada membuat ketentuannya harus kurang dari 0,45 mm. Nah, itu yang saya pernah baca di Bina Marga 2010. Terus Bina Marga di 2018 itu enggak ada. Keterangan itu enggak ada. Nah, kayaknya itu kali yang harus, kalau ditanya apakah itu ada, itu kuat sekali hubungannya kalau menurut saya. Ya, jadi antara keselamatan, kecelakaan dengan skit itu sangat kuat sekali. Seharusnya itu tidak bisa dijadikan ukuran karena itu tadi kita belum punya patokan. Tapi kok saya rasa itu ada patokan, nah itu bisa dijadikan salah satu evaluasi skit itu. Jadi kalau skitnya baik, maka dia akan bisa menurunkan kecelakaan. Ya, jadi kalau ditanya apa dong, itu sebenarnya hubungannya sangat kuat sekali. Makanya kalau di sirkuit itu kan sirkuit itu dengan kecepatannya tinggi itu gimana caranya supaya kendaraan tidak mudah slip, maka dia ada ketentuannya, dia harus menggunakan teksturnya seperti apa. Makanya kayak SMA itu kan lebih banyak dipakai untuk daerah sirkuit gitu. Oke Mbak, mungkin gitu aja dari saya. Gitu ya Pak Setio ya? Ya Pak Yasrudin tadi yang bertanya. Oh Pak Yasudin ya, oke. Memang skit resisten belum masuk di dalam evaluasi. Oke, kalau misal kita jalan tol itu harus ada salah satu evaluasi skit resisten kan belum ada di Bina Marga itu. Ya kalau itu ada nilainya sekitar 0,3, tapi alatnya miometer. Ini ada lagi Bu yang bertanya dari Pak Rizal. Iya. Izin bertanya Bu, untuk perkerasan rigid, pengaruh grooving dan slam terhadap kekesatan bagaimana? Nah, kalau itu ya, kalau rigid itu sebenarnya kalau tidak di grooving itu skitnya itu jelek. Karena dia kan cenderung halus ya kalau perkerasan rigid. Tapi kalau dia di grooving, nah itu bagus. Nah, cuman kalau dari segi kenyamanan kan tidak enak. Padahal kita kalau kalau kita berjalan di perkerasan rigid itu sebenarnya sudah tidak enak gitu. Walaupun padahal itu tidak di grooving ya. Nah, itu kalau skitnya itu pasti jelek. Nah, ketika dia di grooving, nah itu misalnya bagus. Nah, terus groovingnya ada yang menyarankan itu memanjang. Nah, itu menarik juga sebenarnya Mas Idam, saya bilang yang bagus itu memanjang atau melintang grooving-nya sehingga bisa meningkatkan nilai skitnya. Yang jelas kalau dia di grooving itu bagus. Saya pernah ada salah satu pembimbing saya itu katanya di Jepang. Di Jepang itu ada perkerasan lentur itu di grooving. Tapi itu saya cari-cari tidak ada. Belum ada. Karena kan apa ya? Kalau di grooving itu kan sebenarnya juga dari segi kenyamanan itu tidak enak. Tapi kalau dari segi keselamatan iya. Nah, terus gimana cara kita grooving yang bagus? Nah, itu ada lagi pertanyaan, apakah memanjang atau melintang? Nah, itu juga jadi pertanyaan yang menarik gitu. Tapi yang jelas, kalau perkerasan rigid, kalau kita grooving, itu pasti dia akan meningkatkan nilai skitnya. Cuma yang di groovingnya ini yang mau seperti apa gitu? Apakah melintang atau memanjang? Mungkin gitu, Bu, dari saya. Karena Pak Rizal, apakah sudah menjawab Pak Rizal? Makasih, Bu. Oh ya, kasih Pak Rijal. Ini sudah masuk lagi dari Pak Rimaijon. Bagus untuk mengetahui berbagai bahan alam yang di masing-masing daerah berbeda. Sebaiknya kajian material bisa dilakukan, bisa disarankan dilakukan untuk mengusulkan membuat standar dari Pak Trimaijon. Apakah bisa diusulkan untuk membuat standar tentang
bahan-bahan itu tadi, material. Oke, ya, jadi kalau dijadikan standar itu seharusnya kalau kita berbicara skit, saya mengharapkan iya, seperti kayak policing itu tadi ya, PSV. Nah itu kan di standar Bina Marga belum ada. Ya kendalanya sebenarnya alatnya yang tidak ada. Jadi kalau di standar itu kan paling minimal di seluruh provinsi itu ya, itu punya. Tapi kalau tidak ada, nah itu yang susah menjadikan standar. Jadi kita harus pergi jauh-jauh, misalnya kemana ke Bandung gitu ya, untuk uji policing misalnya. Nah kalau kalau yang di sirkuit itu ya waktu itu di Mandailing itu, Mandalika ya. Nah itu dia si penyelenggara itu minta uji policing. Jadi uji policingnya itu harus dia minta uji policingnya itu harus nilainya itu berapa. Nah waktu itu ujinya itu di ITB. Cuman di ITB itu kan karena itu tadi kita tidak punya data tidak punya batu pengontrolnya. Jadi kalau di British itu kan kalau dari rumusnya dia ada batu pengontrol tuh. Batu pengontrolnya itu adalah batu granit. Nah, waktu itu belum ada. Jadi saya sendiri pun sebenarnya juga enggak ada, tapi karena salah satu batu saya itu adalah batu diorit yang mempunyai hampir kalau dari segi kekuatannya itu masih satu golongan dari granit. Nah, itu saya ambil. Tapi itu tidak bisa juga harus saya publish bahwa ini yang baik itu tidak bisa juga karena dia juga ada aturannya lagi. Jadi kalau saya mau diorit itu jadikan batu pengontrol, maka batu diorit ini harus diuji di 6 lokasi, 6 lab. Sedangkan kita waktu itu di yang tadi saya sebutkan itu sebelumnya di Indonesia itu saya baru tahu tuh ada 3 tempat. Jadi ada di ITB, Polban, sama Pusjatan. Nah, cuma kalau di Pusjatan itu kayaknya udah lama tidak. Kok saya tanya sih katanya ada alatnya, tapi itu udah lama orang tidak menguji policing. Tapi kalau di Polban itu ada alatnya. Alatnya sama. Alatnya tuh sama seperti ini ya. Cuman dia hanya untuk Untuk menguji keramik. Nah, ini dia hanya untuk uji keramik, untuk kelicinan, kekesatan dari keramik. Nah, kalau di ITB pun sebenarnya sudah lama juga alat itu tidak digunakan. Jadi pas waktu saya pakai alat itu, ya sebenarnya alatnya tuh lumayan sempat rusak juga, terus akhirnya diperbaiki. Nah, waktu saya menguji itu, terus lumayan ada berapa perusahaan juga untuk menguji policing itu tadi. Nah, cuma kendalanya di itu, akhirnya yang dikeluarkan itu hanya berupa hasil tesnya saja. Hasil tes ketika diuji dengan alat pendulum itu ya udah itu saja. Karena mau dihitung pun juga enggak bisa karena enggak ada nilai batu standar tuh yang batu pengontrol itu yang seperti apa. Cuman kalau kalau kemarin saya sempat yang ada seminar yang di HPCI itu ya, mungkin untuk saat ini yang namanya policing itu belum dibutuhkan dalam dunia konstruksi jalan. Jadi uji properties agregat yang ada sekarang itulah yang untuk sementara itu yang sudah cukup gitu. Jadi kalau di masing-masing daerah itu kan makanya kalau mungkin Bina Marga juga sudah tahu kali ya karakteristik dari si agregat itu kan masing-masing daerah itu pasti berbeda. Makanya Bina Marga itu membuat satu ketentuan untuk uji properti itu ya. Agregat kan misalnya kayak abrasi dia harus berapa, berat jenis dia harus berapa, terus daya tahan terhadap larutan magnesium berapa, kemudian impact, crushing, terus bentuk yang pipih, lonjong, dia buat satu ketentuan. Karena mungkin ya dilihatnya itu masing-masing daerah itu pasti karakteristik agregatnya beda, kemudian crushernya pun juga pasti beda sehingga makanya itu kok crusher berbeda makanya kenapa ada uji pipih dan lonjong itu tadi. Jadi biasanya kalau batu yang keras itu kan dia cenderung pipih. Tapi kalau pisau pemotong batunya bagus bisa saja dia bentuknya kubikal. Nah, makanya Bina Marga kan sudah membuat ketentuan. Nah, kebetulan untuk yang PSV ini belum. Jadi waktu saya ikut yang seminar yang HPJ itu kayaknya enggak gitu tertarik juga gitu ya, dan tertarik juga untuk yang karena kan nanti spek Bina Marga 2025 ini akan launching gitu kan. Nah, itu masih dianggap belum dibutuhkan. Makanya sebenarnya ini untuk pengaruh di keselamatan itu ya sebenarnya
besar sekali untuk nilai skit resisten ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi sebenarnya gitu. Cuman ya itu tadi kita belum mungkin belum dilirik kali ya, kalau evaluasi fungsional itu belum dilirik, kita masih memberikan kenyamanan. Untuk sementara masih kenyamanan, maka kalau untuk keselamatan berarti hanya himbauan itu bisa berupa marka, kemudian bisa diatur kecepatan kendaraan supaya kita tetap selamat di jalan raya. Terus sementara itu kayaknya ya. Jadi kalau di ketentuan-ketentuan kita masih ikut patokan dari Bina Marga. Jadi kalau yang PSV ini kayaknya masih belum dilirik karena itu tadi alat di semua daerah itu belum ada. Oke. Gitu aja Bu dari saya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak Tommy. Nah, penjelasannya. Izin menambahkan. Terima kasih banyak Izin, Pak. Pak Bu Ya Pak Tommy. Ya. Ya, moderator. silakan Pak. Ya, ini sebagai konfirmasi saja, bukan Pak tidak ada mahasiswanya atau belum ada mahasiswanya yang Pak Harnen untuk penelitian skit, karena mohon sewu di program S1 UB dulu Pak Harnen Sulistyo ini lebih banyak mengajar sistem transportasi dan transportasi lanjutan, juga mengajarkan di mata kuliah khusus itu masalah kecelakaan lalu lintas. Nah, pernah suatu saat itu beliau mengajarkan untuk mengenai penggunaan marka, rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Kemudian ada paper homework, saya membuat kajian, ya kajian namanya juga cuman kajian PR Bu ya. Ya, saya membuat hubungan antara tingkat kesehatan dari mental pengendara dan kecelakaan lalu lintas. Jadi tidak melenceng jauh dari keterangan Pak Harnen. Jadi dari pelajaran Pak Harnen mengenai penggunaan rambu dan sebagainya, beliaunya marah besar itu kalau mengenang Pak Harnen ya. Nah, kalau beliau memang kalau di program S1 kita yang di UB ini belum pernah diajar kalau masalah struktur jalan raya ya, tapi lebih kepada sistem transportasi, dan beliaunya yang juga memperkenalkan ke kita angkatan 2000 itu MRT ya, Mass Rapid Transport System, itu beliaunya. Begitu Bu, terima kasih. Oke Pak, makasih Pak informasinya. Izin Pak, kalau saya kan saya juga dulu di ITB di sistem transportasi jalan raya. Dulu saya juga sempat diajar sama Pak Hermin. Pak di STJR dulu, Pak Hermin itu lebih ngajar ke aspalnya Bu. Emang saya sempat juga dikasih materi tentang skid resisten, reologi kalau sama Pak Hermin. Mungkin lebih spesifiknya ke situ. Mungkin karena jurusan tingkatannya mungkin Pak Tommy. Betul. Iya, bisa sih gitu. Betul itu. Iya, kita hanya bisa mengenang almarhum aja ya Pak. Sebenarnya. Ya Bu, terima kasih. Dulu kena marah besar saya. Ini paper kamu dapat dari mana? Sumbernya apa? Kok membuat kayak gini? Oh, mati itu saya. Memang beliau almarhum pintar saya. Iya, jadi ilmunya sebenarnya belum banyak yang kita curi ya istilahnya begitu. Oke Pak. Jadi kita aja lah nih Pak penerusnya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Penting terus selalu dikembangkan. Terima kasih banyak Pak Tommy, Bu Eti. Mungkin ada lagi yang mau bertanya langsung ke Ibu Eti. Tapi mungkin waktu waktu Pak Herman meninggal itu Bu Eti sudah selesai tapi ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Itu kayaknya masih di tahun yang sama ya. Saya selesai itu Februari 2024. Beliau itu banyak menyemangati saya. Teman curhat saya. Akhir tahun kalau nggak salah, akhir tahun ya Pak? Ya, akhir tahun Bapak tuh. Karena sakit ya. Jadi waktu itu yang buat saya ngambil tentang ini tuh, beliau agak semangatnya tuh bilang sebenarnya ini udah lama. Nggak ada yang mahasiswa yang mau meneliti tentang ini, katanya gitu. Nah, terus hanya saya dicariin satu buku, itu harus saya bongkar lagi, dia bilang. Dibongkar lagi, memang ada satu buku khusus tentang agregat yang berhubungan dengan skid ini. Itu yang betul hosking, itu dicarinya ada, ketemu terus dikasih ke saya. Jadi tuh memang dulu itu nggak ada yang meneliti tentang. Jadi kalau perbedaan saya dengan beliau itu sebenarnya kalau Bapak itu ngambil materialnya itu di
langsung di jalan tolnya. Jadi Pak Bona itu cerita, saya itu bantu Pak Harmen ngambil butiran-butiran agregat tuh di jalan tol. Kemudian agregat itu saya dibawa ke lab diuji polishing ini. Nah, jadi itu Pak Bona bilang itu kerjaan saya juga itu bantu Pak Harmen katanya gitu. Nah, terus Pak Harmen itu kan kalau saya itu kan benar-benar ngambil dia dari beberapa kuari, tidak ngambil dari lokasi. Jadi kalau Pak Harmen itu waktu uji skidnya itu untuk yang di jalan tol waktu itu Bapak tuh. Jadi ada uji polishingnya, kemudian ada ngambil data itu pakai data alat miometer atau apa gitu karena jalan tol kan. Nah, itu yang bedanya dengan saya. Jadi memang Bapak tuh bilang ya untuk saat ini mungkin orang tidak akan gitu tertarik dengan material agregat katanya gitu. Tapi enggak apa-apa, kita tetap aja maju dulu katanya. Mungkin siapa tahu nanti ke depannya kita lebih maju selangkah. Nah, itu yang menyebabkan saya masih bertahan dipanggil lagi dengan promotor bertahan untuk mengambil topiknya tentang ini. Walaupun sebenarnya ternyata memang berat juga kalau tentang agregat karena saya nggak kebayang beratnya tuh rupanya materialnya yang berat. Kalau aspal itu kan kalau aspal kan kita ngujinya di aspal itu kan sedikit-sedikit aja gitu kalau kita mau nguji karakteristik aspal gitu kan. Cuman ya berhubungan dengan tidak jauh-jauh dari api gitu. Tapi memang cenderung lebih ringannya ya karena materialnya itu lebih ringan dibandingkan dengan si agregat. Ya cuman karena sudah terlanjur ya sudahlah saya tuntasin gitu. Oke, itu Bu. Tapi 66-nya di Jawa Barat ya materialnya itu ya, 66-nya. Enggak, ada satu dari Kalimantan Barat karena memang waktu itu Pak Prof Bambang itu mintanya ada satu dari daerah saya. Lumayan juga itu materialnya juga saya kirim juga ke Bandung karena waktu itu apa ya? Oh, di tempat saya itu kebetulan alatnya tidak memungkinkan. Terus saya kalau uji di Politeknik itu juga harus bayar. Jadi sama saja gitu kan. Saya pikir dengan mengirim material ke ITB dengan saya menguji di Politeknik itu kurang lebih kalau saya hitung dari segi biaya itu kurang lebih sama. Cuman kan bedanya kalau Politeknik mungkin saya hanya dapat hasilnya saja, tapi kalau saya bawa kirim ke ITB saya langsung mengujinya sendiri gitu. Jadi emang waktu itu dikirim juga itu, dikirim dari ya lumayan lah, lumayan. Jadi Berapa Bu satu apa namanya bahan uji itu untuk satu agregat itu berapa kilo yang dibutuhin Bu biasanya? kemarin itu lumayan banyak ya. Kalau dihitung-hitung, karena kan saya pakai per nomor ya, per nomor saringan. Mungkin kalau ditotalin saya tuh sempat 2 kali pengiriman. Jadi waktu kiriman pertama saya uji propertiesnya. Jadi uji properties itu saya kirim waktu itu saya waktu nyaringnya di tempat saya nyarinya tempat saya yang banyak terus dikirim. Cuman untuk berapa kilo saya lupa. Tapi itu lumayan banyak. Nah terus ketika buat campuran, nah itu saya kirim lagi. Tapi nyaringnya di sini. Jadi waktu dikirim ke Bandung itu sudah dalam bentuk per nomor. Karena kalau kita masih dalam bentuk yang secara random itu kayaknya waduh banyak sekali yang harus udah banyak terus nomor-nomor saringan itu bisa jadi ada yang tidak ada kita dapat. Makanya kalau waktu itu saya dari Pontianak itu udah saya saring yang paling sulit itu kan nomor 3/8 sama nomor 3/8 sama filler. Itu yang paling sulit. Jadi daripada kalau dulu saya ngambil di Sumedang itu saya bawa misal 12 karung ya, 12 karung itu saya bawa dari Sumedang, itu aja saya kesulitan di nomor 3/8 tuh saya sulit. Akhirnya itu juga 2 kali ngambil saya tuh, terus saya balik lagi. Akhirnya daripada saya membawa material nantinya tidak ada manfaat ukurannya yang kurang itu enggak ada, akhirnya saya ke lokasi lagi. Nah, itu saya saring di tempat. Saring di tempat ya kita pakai tukang lah di sana dibantu gitu kan. Nah itu saya misalnya butuhnya tuh nomor berapa, misalnya saya butuhnya nomor 3/8 sama filler. Jadi kalau filler itu saya langsung minta aja berapa karung tuh saya bawa ke lab. Nah itu saya saring sendiri. Nah waktu itu ada di mana ya, di balai apa ya yang di jalan apa sih Mbak yang mau menuju ke Cisitu. Balai apa sih kalau saya yang untuk struktur gitu loh, tapi dia ada mini crusher. Nah, di situ saya
sempat untuk mendapatkan filler, saya menghaluskan lagi material itu karena saya mau balik lagi itu nggak mungkin lagi, udah capek sebenarnya. Capek karena jauh, kemudian yang dibawa itu batu, ya lumayan juga beresiko. Makanya saya waktu yang dari Pontianak itu saya bawanya ya udah dalam ukuran-ukuran yang saya inginkan, kemudian udah saya minta tolong sudah dalam bentuk satu campuran gitu ya. Enggak, bukan. Per nomor saja. Jadi dari nomor setengah sampai ke filler itu. Yang paling rentan itu kan filler sama 3/8. Itu yang paling susah kalau kita masih menggunakan batu pecah ya. Nah, sebenarnya kalau di Pontianak itu kan kita banyak pasir sebenarnya, agregat sungai itu kita banyak. Nah, cuman ya enggak tahu itu apakah bagus atau tidak. Nah, itu juga masih saya ada 2 mahasiswa, saya suruh neliti bagaimana sih sebenarnya kalau kita memanfaatkan material pasir sebagai agregat sungai. Kemudian agregat sungai itu kan sebenarnya juga macam-macam ukurannya. Jadi ada yang halus sekali, ada yang agak kasar, kemudian ada yang kasar lagi itu ada. Nah, cuman kita kan kalau jadi agregat sungai itu sebenarnya ada beberapa nomor yang enggak ada. Jadi mau enggak mau kan harus kita kolaborasi dengan batu pecah. Nah, ini sebenarnya dulu juga sudah ada diteliti. Dulu juga sudah ada, cuma kan enggak gitu nyimak-nyimak amat. Karena dulu kan masih fokusnya di aspal gimana caranya supaya aspalnya ini yang kita bisa mengurangi kadar aspal karena aspal ini kan mahal gitu kan. Nah, ternyata di agregat ini rupanya ngaruhnya besar juga. Saya pikir kalau kerusakan atau kalau tanpa kita menggunakan aspal modifikasi mungkin karena kadarnya mungkin tidak tepat kali ya untuk si agregatnya, karena kan karakteristik agregat masing-masing jangan satu daerah dengan masing-masing kuari itu bisa beda juga gitu. Apalagi kalau beda daerah itu pasti beda juga. Nah, jadi gitu Mbak. Jadi ya lumayan juga kalau ngirimin batu ya. Kalau dinaik pesawat juga waktu itu bawa material juga agak susah juga. Rupanya harus ada izin segala macam. Jadi memang lebih bagus kita kirim pakai paket. Itu lebih bagus. Nggak banyak kendalanya kalau menurut saya kalau gitu. Jadi kemarin sempat saya bawa hanya 1 kilo aja itu ditahan juga waktu di bandara itu ya. Ini apa-apa sebenarnya rupanya kalau material alam itu nggak boleh gitu. Nah, itu waktu itu kendalanya. Oke gitu Mbak. Terima kasih banyak Bu Eti. Ini Ya. ada yang bertanya nih Bu. Ibu mau lihat ini, penasaran ini Bu tentang penelitian. Iya. Biaya Bu yang dikeluarkan penelitian dan bagaimana, apakah ada bantuan sponsor, bagaimana untuk pendanaan penelitian lebih ke Oh, kalau penelitian itu kebetulan mungkin belum rezeki saya kali ya. Jadi saya itu kan masuknya tahun 2018 dan kebetulan di 2018 itu Dikti tidak mengeluarkan beasiswa. Jadi itu saya kemarin sekolah itu mandiri. Kemudian penelitian saya juga mandiri. Terus kalau material itu sebenarnya kita dapatnya gratis. Jadi kita hanya menyiapkan armadanya saja, biaya angkutnya. Nah, paling ya di situ. Tapi kalau material itu saya tidak ada beli, saya benar-benar dapat gratis. Terus penelitian nggak ada sponsor, tapi sempat terlibat di dalam penelitian pembimbing saya. Nah, itu ada bantuan, tapi ya lumayan juga kalau ketika kita pakai untuk menguji, misalnya untuk menguji kayak uji unsur kimia yang terkandung pada si agregatnya itu, ya bisa nutupin juga sih. Cuman saya kemarin ada juga bantuan dari kampus saya itu ada, cuman enggak. Ya gitulah. Tapi ya berusaha inilah ya, sampai sekarang ya alhamdulillah akhirnya bisa dilewati juga kendala-kendalanya itu. Saya sempat ada bantuan dari Dikti itu berapa ya? 4 semester, tapi itu hanya SPP saja. Karena waktu itu memang sempat di demo kenapa kita enggak ada beasiswa gitu untuk dosen-dosen yang sekolah waktu itu. Itu tahun 2018. Kemudian 2019 itu ada lagi. Terus 2020 sempat hilang. Terus sekarang itu kan ganti nama. Kalau dulu saya namanya BPPDN. Waktu itu sempat tidak ada. Memang
kayaknya memang lagi kacau juga waktu itu ya. Jadi ya pilihan juga sih waktu 2018 itu memang dilema mau mau sekolah apa enggak gitu. Kalau sekolah kita nggak ada beasiswa, tapi kalau enggak sekolah sudah dinyatakan lulus gitu. Akhirnya ya udahlah saya tetap maju, mungkin ya mungkin itu udah jalannya saya kali ya. Tapi insya Allah semuanya akan tergantikan kalau menurut saya sih ya. Jadi kalau biaya kebetulan waktu itu penelitian saya tidak ya paling hanya dibantu, tapi saya mengajukan lewat spons itu enggak ada. Paling hanya ada bantuan-bantuan kecil, material, terus aspal. Kalau aspal waktu itu saya beli juga, tapi harganya lumayan miring. Terus kalau pengujian kebetulan kalau di ITB itu waktu itu ya, itu belum bayar. Untuk mahasiswa itu bebas. Nah, kalau di Pusjatan itu bayar. Waktu bayar itu masih harga mahasiswa, berarti masih ada potongan 50%. Tapi katanya sekarang itu sudah normal. Tapi nggak tahu lah kalau ada perubahan lagi ya. Sebenarnya kalau ya itu sebenarnya jadi dilema juga kali ya. Kalau kita biayanya cukup besar, kadang kita meneliti itu kan maunya ya jadi tidak banyak yang mau kita teliti, yang mau meneliti ini biayanya sekian. Aduh, ini lumayan. Sebenarnya yang kayak di sini uji polishing ini kalau ini yang paling mahal rupanya kalau di ITB itu sekitar 8 juta. Lumayan. Jadi memang pekerjaannya tuh sebenarnya apa ya? Butuh ketelitian aja sih sebenarnya pada saat kita buat benda ujinya itu. Nah, gagalnya itu ketika kita ini dikasih resin nih ya. Kalau gagal kan dia pecah. Ketika pecah, ini alatnya tidak berfungsi lagi, tidak bisa. Kalau ada satu yang pecah aja tuh tidak bisa, berarti kita ngulang lagi dari awal. Nah, makanya itu lumayan, boleh kata itu lumayan mahal. Ya karena itu tadi buatnya itu nggak bisa sebentar, buat benda ujian tidak sebentar. Ujinya sih ya lumayan juga 6 jam. Jadi saya teknisi bilang ini di antara sekian banyak pengujian ini yang paling mahal katanya. Jadi waktu itu ada di sirkuit Mandalika itu kan minta diuji ini. Sebenarnya diajukan gini tapi kok mau gitu ya. Tapi ya mungkin untuk kontraktor nggak seberapa lah kalau 8 juta. Ini termasuk salah satu pengujian yang mahal. Hanya itu aja sih. Oke. Nah, jadi gitu, Bu. Jadi kebetulan pas dalam pengujian itu saya gratis ya di lab itu. Cuma kalau yang sempat di Pusjatan juga saya itu karena alatnya sempat rusak. Akhirnya saya beralih ke Pusjatan, tapi di antara itu saya dua-duanya saya lakukan. Jadi saya ada gunakan untuk jumlah lintasan itu ya. Jadi saya ada gunakan alat HWTD sama WTM. Nah, cuman kalau WTM itu tidak sampai 10.000 lintasan karena alatnya pun juga kemarin itu apa ya juga sama rusak juga sebenarnya. Jadi dibatasi hanya sampai 1.000 atau 1.500 lintasan gitu. Nah, jadi waktu itu almarhum Pak Harman itu dicoba aja dulu yang mana yang lebih cepat, apa yang di ITB atau yang di Pusjatan. Akhirnya yang di ITB yang akhirnya diperbaiki, akhirnya bisa. Ya lumayan juga saya kalau dalam satu grafik itu saya kan mendapatkan 5 titik ya. 5 titik itu 5 hari, jadi sehari itu 1 titik saya dapat. Jadi kalau satu agregat itu 5 titik 5 hari, kalau 5 agregat berarti 5 kali 5 ya 25 hari itu baru satu gradasi kayak SMA. Nah, terus kalau yang saya pakai AC, HRS ya kurang lebih hampir 3 bulan juga waktu itu. Nah, belum lagi buat benda ujinya juga gitu. Sebenarnya kalau di lab tuh banyak faktor-faktor sih ya yang mempengaruhi. Jadi kalau materialnya pun kita biarin juga dalam bentuk campuran aspal itu ya dibiarin berapa hari itu juga akan ngaruh juga hasilnya gitu. Jadi maunya semuanya tuh harus seragam ya. Cuma kan mau seragam jadi nggak bisa semuanya dibuat. Jadi kalau udah usianya udah sehari, nah terus besoknya kita uji. Jangan kita udah buat semuanya. Nah, itu bisa ngaruh. Jadi enggak sesuai terutama kalau mau uji deformasi itu ya. Kalau saya ini kebetulan kan tidak membahas di strukturalnya dan tidak bahas di struktural, jadi saya sebenarnya masih aman-aman saja gitu. Tapi kan lamanya waktu dipakai dia untuk dia itu ternyata ngaruh juga gitu. Jadi ya karena ada teman-teman juga misalnya udah sebulan belum diuji. Nah, terus dia buat yang baru, itu hasilnya bisa beda.
Nah, itu ya kalau yang pekerjaan di lab, saya rasa kalau diaplikasikan ke lapangan ya juga sama sih ya. Ya kayak pengaruh suhu itu kan juga kuat sekali pengaruhnya. Sebenarnya kalau kayak uji skid itu kan suhu itu juga ngaruh. Kalau di lapangan itu karena ada paper itu yang meneliti pengaruh temperatur, itu ngaruh juga. Jadi pada saat pada saat dia suhunya panas, terus ada dingin, kemudian kalau di tesnya malam, siang itu bisa beda juga. Nah, bedanya mungkin itu tadi daya ikat antara si aspal dengan si agregatnya ya. Mungkin pada saat suhu yang tinggi, aspalnya mulai ngelumer atau gimana gitu kan tidak kelihatan kalau dengan kasat mata. Nah, itu juga kalau di luar itu juga berbeda gitu. Itu ada juga yang meneliti tentang pengaruh temperatur terhadap skid. Kalau saya temperaturnya saya samakan semuanya dengan suhu yang sekian, terus waktu uji skidnya itu maksudnya uji mikronya itu pada suhu ruang, suhu 25. Jadi saya tidak memandang yang temperatur. Jadi pada saat uji lintasannya aja itu saya pakai suhu yang maksimal, suhu 60. Kayak gitu, Bu. Terima kasih banyak, Mbak Eti. Ini Ya. mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 3 sore. Oh ya, oke. Dari Pak Eko Gantika, mohon arahan untuk uji agregat sirdam di laboratorium gagal atau tidak tercapai. Nah, tetapi uji CPR dan CPR lapangan menunjukkan 90. Nah, tercapai. Apa yang hasil tes lapangan yang harus kita akui? Jadi, beda Oke. antara uji laboratorium dan uji di lapangan. Oke, seharusnya sama ya, atau yang dicurigai itu materialnya yang beda. Nah, itu saya nggak tahu. Ya, jadi gini, kalau saya pernah ya melakukan uji agregat itu, saya waktu itu mengharapkan nilai abrasinya itu jelek. Jadi saya teknisnya sampai aneh juga. Orang di mana-mana mencari supaya nilai abrasinya tuh bagus. Karena apa? Karena saya ingin mengharapkan waktu saya menghipotesis ini, ini kalau agregatnya yang bagus, maka nilai abrasinya harusnya sekian. Tapi ada di kondisi tertentu dia bisa beda. Itu ngaruhnya di mana? Itu saya cari. Saya berulang-berulang, kayaknya lebih dari 3 kali. Dengan cukup lumayan juga itu. Material kan kalau uji abrasi lumayan banyak, harus 5 kilo. Itu akhirnya teknisi itu bilang, ya sudahlah, memang begitu hasilnya. Nah, mungkin pada saat waktu diuji, yang di lapangan waktu di lab, karena kan ini kita nguji secara random. Kalau uji CBR di lapangan, itu kan barangnya sudah dihampar ya. Mau kita bongkar kalau memang mungkin kan bisa. Tapi kalau di lab, kalau seandainya itu tidak sesuai, itu bisa kita ulang lagi. Karena yang namanya ketelitian manusia itu bisa beda. Ya, jadi saya seperti yang saya lakukan itu uji abrasi, itu pengalaman saya ya, uji abrasi sama uji berat jenis. Itu saya sangat susah sekali untuk mendapatkan di masing-masing, kalau uji berat jenis itu ya di masing-masing nomor saringan itu bisa beda-beda hasilnya. Terus hanya dari pengujian itu kita bisa ketemu letak kesalahan kita di mana. Kalau berat jenis itu letak kesalahan kita biasanya ada di berat SSD itu. Nah, itu cara orang untuk mengetahui berat SSD itu beda-beda. Nah, jadi kalau seandainya ada uji, misal uji lab dengan uji lapangan itu beda, itu seharusnya kalau di lab kan kita memungkinkan untuk menguji ulang. Jadi saya beranggapan bahwa apapun itu, kalau yang berkolaborasi antara manusia dengan alat, itu pasti beda. Kecuali semuanya itu alat secara otomatis. Nah, itu insya Allah bisa sama. Terus kayak apa lagi? Misalkan alat crusher. Alat crusher itu juga kalau pisau pemotong batunya jelek, mungkin ya kalau batu kita bagus, dia jadi jelek hasilnya, jadi lebih cenderung pipih. Tapi kalau pemotong batunya itu bagus, kemungkinan kita bisa dapat kupikal. Makanya dalam penelitian saya itu tidak saya masukkan dalam bentuk, karena saya mengambil dari beberapa kuarit tapi dengan crusher yang beda. Maka hasil dari bentuk si agregatnya itu beda. Dari saya sekian banyak ini yang saya tampilkan ini sebenarnya batu dari Subang. Karena memang bentuknya bagus, kubikal. Tapi ketika saya uji untuk kinerja campuran aspal, itu saya enggak dapat. Saya sampai mengulang itu banyak.
Dalam satu kadar aspal itu saya bisa buat 6 sampai 7 sampel. Karena enggak masuk itu tadi. Nah, itu kendalanya di mana? Jadi kalau ditanya mana yang mau kita pakai, yang memungkinkan itu sebenarnya kita menguji ulang itu adalah di lab. Itu memungkinkan. Ya. Nah, jadi kalau yang namanya uji itu memang tidak bisa sekali. Jadi faktor kesalahan manusia itu besar. Ya. Jadi kayak saya kalau yang namanya apa ya, dulu saya nguji properties itu yang teman-teman saya itu sudah, maksudnya yang anak STJR itu ya dia sudah membuat campuran, sudah mendapatkan hasil uji lanjut. Saya itu masih terus mengulik-ngulik batunya. Saya masih uji properties yang enggak selesai-selesai saya karena tidak sesuai. Nah, kemudian saya uji abrasi itu kan saya ngulang-ngulang terus. Jadi itu yang memungkinkan saya untuk mengulang. Nah, jadi kalau memang uji lab, uji lapangan, kalau kenapa tidak sesuai, yang memungkinkan itu ya tadi kalau kita lab itu kan memang random juga, kita uji secara random. Terus saya rasa di lapangan juga sama kan, secara random. Nah, jadi yang memungkinkan kita kalau uji lab ya itu bisa kita ulang, sehingga mungkin dari sekian banyak kita uji, misalkan dari 2 sampel, 3 sampel, itu mungkin ada salah satunya yang hampir sama. Jadi saya kenapa bisa menyerang itu karena memang saya lakukan itu dalam pengujian yang dibilang minimal 2 kali, saya tuh bisa lebih. Karena saya ingin mengharapkan hasilnya ini sesuai apa tidak ya. Ketika ini tidak sesuai, saya uji lagi. Karena itu tadi, kalau material agregat itu kan dia berupa butiran. Jangan itu, kita mengambil agregat itu dari, kan agregat itu kalau udah di quarry itu kan ditumpuk-tumpuk tuh. Nah, kita ngambil di luar, ngambil di dalam, itu beda. Makanya kalau di tambang itu saya minta uji identifikasi tambang, gitu minta identifikasi identifikasi jenis agregat itu. Kalau saya kasih 5 butir, 5-5-nya tuh diuji. Karena kalau dilihat dari wujud fisiknya itu beda. Terus saya nanya, ini padahal kita ngambil di satu quarry. Iya, memang betul satu quarry. Tapi cara menumpuknya itu juga akan mempengaruhi karakteristiknya. Jadi ada warnanya yang terang, yang gelap. Nah, nanti gimana cara kita mengidentifikasi kalau seandainya dia beda jenisnya? Ternyata dilihat kalau misal ada 5 butiran agregat itu, maka kalau yang 3 yang lebih dominan, maka itulah menyebutkan jenis batunya ini. Nah, jadi gitu, Pak. Jadi memang apa ya? Jadi kalau selama kita masih ada kesempatan di lab itu, uji di lab itu, ya kalau memang bisa diulang, kita ulang. Tapi kalau seandainya kedua-duanya masih beda, nah itu harus dicari apa yang menyebabkan dia beda. Apakah kayak di lapangannya kah? Kalau memang hasilnya beda, berarti ya nggak bisa. Saya juga nggak bisa bilang apakah harus yang lapangan atau yang di lab yang harus kita pakai. Tapi kalau mau artinya ingin sama dengan yang di lapangan bukan berarti kita merekayasa atau memanipulasi yang di lab itu tidak. Tapi kita harus mengulang. Ya, mengulang itu tadi yang pengalaman saya bisa lebih dari 2 kali, bisa lebih dari 3 kali kemarin itu sehingga mendapatkan hasil yang kita harapkan. Tapi kalau memang tidak dapat, ya udah, berarti ya memang seperti itulah karakter dari si batunya. Nah, gitu mungkin dari saya, Bu Filki. Terima kasih banyak Bu Eti. Iya. Mungkin ini terakhir dari saya. Sebelum kami tutup, saya terima kasih kepada pemateri hari ini, Ibu Eti Sulandari, yang memberikan banyak ilmu kita semua, dan mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para hadirin atas partisipasinya dalam kegiatan seminar kita pada siang hari ini. Mungkin akhir kata, saya selaku moderator izin mundur diri. Mohon maaf bila ada kurangnya. Semoga kita bisa bertemu lagi, Bu Eti, untuk sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Salam, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.